Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam saluran pembelajaran Mira Ma'had Islam Rafiatul Akhir. Semoga pembelajaran kita senantiasa mendapatkan taufik, bimbingan, hidayah, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk mengkaji, memahami, pun demikian untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami. Dan semoga itu semua dari seluruh pembelajaran kita sampai dengan saat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah belajar lebih daripada 40 video sampai dengan hari ini terkait dengan penguatan-penguatan akidah, penguatan-penguatan pokok-pokok keimanan yang diharapkan dengan itu semakin meyakinkan diri kita sampai batas maksimal tanpa ragu bahwa seluruh apa yang disampaikan dalam tuntunan syariat dinul Islam, apalagi di dalam Al-Quran, itu hak, nyata kebenarannya. Juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, nyata kebenaran seluruh penjelasan dan tafsir yang terkandung dalam Al-Quran itu. Pun demikian apa yang disampaikan oleh para ulama sampai dengan kepada kita melalui kurikulum yang berkelanjutan, kurikulum yang tetap, yang berganti dari setiap generasi, membawa tuntunan yang serupa, dan seluruh itu semua telah coba kita uraikan lebih daripada 40 video, dan tentunya itu harus kita evaluasi, kita uji, apakah sampai hari ini yang pertama pembelajaran kita mampu memberikan dampak pada keimanan, pada jiwa kita, pada nilai takwa kita, sehingga diantara cirinya adalah mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain menghadirkan keyakinan tanpa ragu, juga dibuktikan, diimplementasikan dengan komitmen menunaikan ibadah. Seperti konsepsi yang pernah saya sampaikan, bahwa iman itu letaknya ada dalam kedalaman jiwa, melekat pada potensi takwa. Ya, sedangkan pembuktiannya lewat amal saleh, lewat ibadah. Artinya, orang-orang yang imannya semakin menguat, semakin meningkat, maka parameternya akan terletak diantaranya pada amal saleh, pada ibadah. Disinilah kemudian para ulama juga melihat dengan begitu jeli, begitu detil bagaimana Al-Quran menyandingkan iman dengan amal saleh. Seperti yang pernah saya sampaikan, baik dalam kitab berkehidupan, bahkan sampai memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Saat masih beraktivitas di dunia, manusia yang beraktivitas, menjalani totalitas kegiatannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, disebut dengan al-insan. Ingat itu baik-baik. Disebutkan setidaknya 65 kali dalam Al-Quran. Ketika diberikan kesempatan untuk beraktivitas, waktunya, kesempatannya disebut dengan asrun. Maka wala asr, demi waktu, kesempatan, momentum yang diberikan kepada setiap manusia untuk meniti aktivitas sebagai khalifah di muka bumi. Dan poin titian aktivitasnya itu mesti bernilai ibadah supaya mendapatkan poin. Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam rangka dia beraktivitas itu maka disebutkan namanya, kan, insan. Insan inilah yang akan menjalani aktivitas semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan misi sebagai khalifah Allah di muka bumi, kan? Dan apa yang harus dia lakukan? Mengkreasikan seluruh aktivitasnya, memakmurkan bumi, menghadirkan yang bermanfaat, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sifatnya yang ritual ataupun aplikasi dan implementasi dari ibadah ritual itu ke aspek sosial. Maka innal insana, semua manusia yang beraktivitas itu lafi khusr. Boleh jadi ada yang tak mampu memanfaatkan waktu yang diberikan, ya, sehingga dia mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Betapa banyak pun, sehari 24 jam. Ada yang nggak sampai 24 jam, tuh kan? Ada yang cuma 4 jam, ada yang cuma 10 jam, ada yang 12 jam, lantas meninggal, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat 24 jam, ya, lalu dievaluasi malamnya, besoknya dia berusaha merencanakan kegiatan, memperbaiki yang sebelumnya. Begitu aja kehidupan kita tiap hari itu. Ya, siapkan apa yang Allah titipkan pada kita, kan kita sedang menjalankan amanah.
Ya, kita kan kalau diberi tugas, ya, kalau dalam kehidupan dunia oleh pimpinan pekerjaan, kan aktivitasnya begitu saja. Anda bekerja di institusi apa? Lembaga apa? Ya, nah, lembaga terbesar bagi seorang ibu kan di rumah tangganya. Yang dijalani kan begitu rutinitas setiap hari. Rutinnya ya, rutin. Makanya disebut rutin. Karena keberlanjutannya seperti itu. Bangun, apa yang dikerjakan terus sampai istirahat lagi, ya kan? Anak-anak juga begitu. Bangun terus, sekolah, pulang lagi. Ya, kemudian juga para orang tua yang laki-laki begitu, bekerja di mana? Pekerjaan kan sudah kita terkondisikan kan? Anda di bidang apa, tugasnya apa, ada tupoksinya, itu kan tiap hari begitu aja. Ya. Nah, ini waktu yang diberikan kepada Allah juga berlangsung seperti itu, dan tanpa disadari kegiatan kita juga seperti itu. Ya, mengalami waktu-waktu itu. Jadi kalau nggak berpola, justru kita rugi, kebingungan mengisi aktivitas itu. Makanya Allah berikan kepada kita tuntunan berkehidupan lewat Al-Quran, kemudian di hadis-hadis Nabi. Lalu menariknya diminiasikan itu semua dalam praktek kehidupan di era kehidupan Nabi yang menjadi kurikulum nanti hasil pembelajaran itu. Karena itu paling komplit Rasulullah SAW itu, sehingga semua yang terkait dengan beliau pun bisa jadi teladan. Nah, keterkaitan semua itu disebut dengan uswah namanya. Quran surah 33 ayat 21. Keteladanan yang saling mengait itu. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah kami tetapkan ya bagi kalian semua pada diri Rasulullah SAW itu, pada diri Rasulullah ya. Jadi semua yang melekat kepada beliau uswah hasanah. Teladan yang mulia. Jadi siapapun yang mengikuti itu, ya diikuti bimbingannya, diikuti semua apa yang nampak pada Rasulullah, sifat, sikap, kemuliaan dan sebagainya, itu otomatis orang yang mengikuti jadi teladan. Dan dia membawa kurikulum nabawi. Kurikulum nabawi ini tersambung kepada aspek apa? Pedoman Rabbani. Jadi kalau dibawa ke setiap generasi pun, generasi itu akan jadi teladan di bidang apapun. Ya, silakan. Abu Bakar mengikuti petunjuk Rasulullah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jadi teladan. Ya, Sayyidina Umar jadi teladan, Sayyidina Uthman jadi teladan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajah jadi teladan, semua. Ya, dibawa ke masa tabi'in jadi teladan, dibawa ke masanya tabi'in jadi teladan. Terus siapa yang mengikuti itu? Ya, dan polanya sudah tertata jadi sebuah kurikulum dalam kehidupan. Nah, karena itu kemudian ayatnya diteruskan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, pelajari pokok imannya dengan baik. Nanti ketika dia pelajari, amanu itu kan dia mengikrarkan beriman. Lalu dari situ dia turunkan mempelajari pokok-pokoknya lewat ilmu. Yu'minun, ya, berkelanjutan, progresif, sampai mendapatkan identitas yang melekat pada imannya, mu'minun. Nah, itu mesti dilatih dengan apa? Wa amilus salihat. Dengan amal saleh, dengan ibadah. Nah, ibadah itu mengonfirmasi kekuatan iman dalam diri kita. Nanti ada yang baru pokok dilatih dengan ibadah awal juga, awal sifatnya. Jadi ketika dia ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumusiyam, dilatih dengan puasa, dengan mulai dengan puasa Ramadan, berlatih. Nanti karena puasa Ramadan kan setahun sekali. Ya, makanya sifatnya juga amanu kutiba alaikumusiyam, menggunakan amanu. Nanti yang berkelanjutan untuk melatih terus ya, setiap waktu, setiap saat seperti sholat, bentuknya progresif. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya kan? Maka terus dilatih untuk mengonfirmasi iman. Setelah itu melekat, nanti kuat di dalam jiwa dengan penguatan pengetahuan pokok-pokoknya yang 6 itu dipraktekkan lewat ibadah. Maka apa yang terjadi? Maka seluruh ibadah tadi pun otomatis melekat jadi identitas, ya. Nah, karena jadi kebiasaan, kalaupun ada hilang atau terlambat jadi gelisah. Ya kan? Sama kan? Anda kalau kebiasaan ngaji mila dibuka jam 5, terus jam 5 lewat 5 belum dimulai, gelisah kan? Hah? Udah menduga-duga kan apa yang terjadi pada Ustadz nih kan? Apa begini begitu, itu terbiasa. Anda kalau biasa makan kerupuk selama 30 hari, hari ke-31 nggak diberi kerupuk, ya kan? Akan bertanya-tanya. Itu terbiasa seperti itu. Nah, orang yang imannya melekat menjadi identitas di dalam dirinya, maka secara bersamaan, karena iman itu dikonfirmasi lewat ibadah, ibadah pun melekat pada dirinya. Ya, karena itu kalau sudah adzan, dia gelisah kalau belum siap-siap. Bahkan nanti semakin tinggi, semakin naik. Dengan sholat sunnahnya, puasanya puasa sunnahnya, zikirnya naik, gitu kan? Belajarnya lebih semangat lagi. Nah, inilah kemudian yang mengonfirmasikan kekuatan iman dalam jiwa kita. Sehingga ini menjadi parameter tingkat kekuatan iman seseorang. Itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Mujadalah, surah 58 di ayat ke-11 itu. Gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya wa idza qila ansuzu fansuzu. Perhatikan kalimatnya, Anda akan menemukan kalimat yang indah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Kan? Walladzina utul ilma darajat. Pola pembelajaran yang baik itu adalah yang pertama, kata Allah, ketika dia belajar dimanapun itu mampu mengangkat dirinya. Saya pernah terangkan makna dari kata majalis kan di pertemuan yang lalu itu. Orang-orang yang telah beriman, orang beriman tuh ngajinya beda. Ya, yang dimaksud beda itu seperti apa? Beda itu beda dari kualitasnya khususnya. Ya, nanti ada kualitas, ada kuantitas. Kualitas ngaji orang beriman itu pertama, dia memilih tempat terbaik yang bisa mengangkat derajat dia.
Jadi majlis itu bukan hanya tempat duduk. Ya, dari kata jalasa, ada qa'ada, ada jalasa. Qa'ada perpindahan dari posisi tinggi ke rendah. Ya, saya berdiri, kemudian saya duduk. Dari berdiri ini posisi tinggi, ke duduk ke kursi, itu disebutnya qa'ada namanya. Orangnya qa'id, sifatnya qu'ud namanya. Karena itu orang yang nggak bisa sholatnya berdiri karena alasan syar'i tertentu, kan? Uzurnya uzur syar'i, dia boleh duduk, ya. Dia boleh duduk. Baik itu misalnya sholat, jelas ya, atau bahkan berzikir, ya kan? Atau bahkan kita merenung sambil berzikir, menganalisis, ya, nggak mampu dalam berdiri, jalan sambil duduk. Itu nanti sifatnya qu'ud namanya, qiyaman wa qu'udan. Seperti diungkap di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ya kan? فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Ya? Nah, nanti kalau kita kemudian melihat ini, lalu lawan ini, makna ini sebaliknya, itu disebut dengan julus namanya. Jadi kata jalasa. Jalasa yajlisu, ya kan? Berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi, duduk di karpet, pindah ke kursi agak tinggi, ya kan? Nah, itu disebut julus namanya, ya kan? Julus, tempatnya disebut majlis. Yang tadi maq'ad, yang ini majlis. Ya, makanya orang yang purna, yang pensiun dari pekerjaan disebut mutaqaid, karena aktivitas yang tadinya padat, ya kan, jadi merendah. Nah, sedangkan orang yang naik tempatnya, itu dia tempatnya disebut dengan majlis, tempat duduk yang menjadikan dia terangkat, ya kan? Nah, kenapa tempat belajar menuntut ilmu disebut dengan majlis, majlis ta'lim A, majlis ta'lim B, untuk memberikan kesan dari isyarat Al-Quran ini bahwa kalau Anda ingin belajar agama, carilah tempat-tempat yang mampu mengangkat derajat Anda, menaikkan derajat Anda. Jamak dari majlis itu majalis. Karena itu saya mengambil spirit dari sini dengan selalu mengatakan, coba lihat ustadz-ustadz yang mampu mengangkat derajat kita, menunjukkan kepada yang lebih baik, belajar dari si fulan, si fulan, si fulan. Masing-masing ustadz punya kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan kepada mereka. Boleh jadi ada kelebihan misalnya di sirah nabawiyah, ada kelebihan di fiqih, ada kelebihan di hadis yang saling mengonfirmasi dan menguatkan. Belajar dari berbagai referensi, tapi dengan patokan kurikulum yang benar. Ya, kita itu punya pakem yang disepakati, yang setiap berganti generasi terjaga itu semua dengan ilmu pengetahuan. Nah, kesuksesan belajar semacam ini nanti parameternya dua disampaikan oleh Al-Quran secara umum. Satu adalah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, meningkatnya iman. Karena itu, nah ini nggak bisa saya kemudian bisa mengecek, mengevaluasi. Ini imannya udah meningkat, melihat dari pancaran cahaya di wajahnya aja misalnya udah kelihatan meningkat. Nah, ini belum bisa dipastikan demikian, konfirmasinya lewat amal soleh. Karena itu mohon Bapak Ibu khususnya ya yang terhubung pada kesempatan subuh ini dan yang di Zoom juga, nanti kita mencoba untuk berinteraksi. Coba dikuatkan pada masing-masing. Setelah 40 kali pertemuan belajar dengan kami saat ini, mohon izin coba dilihat pada diri kita, jujur mengakui ada nggak peningkatan ya pada kualitas keimanan kita. Mulai nggak terdorong, setidaknya ada dorongan untuk meningkatkan amal saleh. Nah, kalau misalnya ada suasana itu, alhamdulillah, berarti ada keberhasilan dalam pembelajaran itu. Nah, kalau misalnya nggak ada perubahan nih dari awal sampai dengan sekarang gitu kan, ya, tapi nggak ada perubahan kok masih bisa terus ikut kan, berarti itu ada perubahan gitu, terus naik. Ya, tapi kalau terdorong naik tuh terus, alhamdulillah. Kalau tidak sama sekali, nah berarti boleh jadi perlu dikoreksi. Imma Anda mungkin yang tidak fokus dalam belajar, atau saya yang tidak cakap dalam mengajar. Ya kan? Nanti kan saling mengoreksi. Apa mungkin saya yang kurang, saya yang tidak tepat, dikoreksi sehingga diperbaiki cara mengajarnya dengan cara yang lebih baik, ya kan? Nah, kalau belum cocok juga mungkin nanti ada ustadz-ustadz lain yang lebih cocok, lebih baik. Maka Allah mungkin titipkan peran di ustadz-ustadz lain. Oh, ini segmennya yang cocok, seperti ini caranya. Yang penting kurikulumnya serupa. Nah, yang kedua apa? Meningkat pengetahuan ilmu. Ya, iman, ibadah meningkat, semangat bagus, tapi harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu repot nanti. Subuh harusnya 2 jadi 4 rakaat, itu kan jadi salah. Ya, orangnya puasa Daud, ya ini sholat Daud, ya kan, dan seterusnya. Ini yang jadi keliru. Karena itu meningkat pengetahuan ini nanti pertama untuk menguatkan pondasi iman. Iman tuh pakai ilmu, karena konfirmasinya dengan ilmu. Ingat itu ya. Ya, iman itu kan akan menjadi amal implementasinya. Sedangkan amal dasarnya ilmu. Yang kemarin saya uraikan itu loh keterkaitan katanya. Amila itu kan dari kata alima, ya. Karena itu semua konfirmasi iman itu dikonfirmasi oleh ilmu dalam Al-Quran. Ya, misal tentang tauhid kan, mengenal Allah yang pertama kali, pondasi pertama. Fa'lam annahu la ilaha illallah, Quran surah 47 ayat 19. Maka mesti punya ilmu dulu konfirmasinya untuk menguatkan pada diri kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, layak disembah, dan kecuali hanya Allah. Dasarnya apa? Ilmu.
Nah, sekarang coba dicek gitu kan. Selama lebih daripada 40 pertemuan, dari awal diterangkan dari siapa kita, ya ada berapa bagian di tubuh kita, kenapa mesti beragama sampai sekarang. Ya sampai ke fase hadis kan kita detil bahas dengan izin Allah kan satu persatu. Nah, itu berhasil nggak? Ya, paham nggak? Ada peningkatan nggak? Kan? Nah, evaluasinya adalah ada peningkatan pengetahuan. Jadi dengan luas itu kita mengerti, bisa ada sikap bijak, proporsional dalam ibadah, tidak berlebihan, gitu kan? Sesuai dengan kadar kemampuan kita, nanti dipetakan lagi. Nah, dari situ juga nanti selain ada penguatan-penguatan ke aspek iman. Nah, penting di soal pemahamannya betul atau tidak. Nah, benar atau tidak pemahaman, di sini kita bisa konfirmasikan. Bisa melalui soal-soal yang kami tampilkan di web. Karena itu mohon sekali ya, supaya tidak jenuh untuk terus ya berlatih sampai dapat poin 100. Karena akidah itu harus 100. Akidah harus secara 100, secara teoritis harus benar semua. Jangan sampai salah gitu kan. Nah, karena itu sifatnya nanti kalau keliru, sistem mengatakan, nah jawaban sudah ada tuh. Jadi coba lagi terus sampai benar semua, sampai merasakan itu baik. Setelah itu cek nanti lewat dialog seperti ini untuk meluruskan pemahaman-pemahaman dan mengembalikan kepada pakem yang benar. Ya, nah inilah tugas kita setelah beberapa waktu kita taklim, kita jeda mengonfirmasi. Ini masya Allah saya baru dibuka sebentar udah ada berapa lembar ini teman-teman sekalian, udah di print nih sama admin. Ya, pertanyaan dari antum sementara saya belum konfirmasikan juga. Masih ingat tugas dari saya ya? Tugas dari saya surat-surat tertentu yang sudah saya sampaikan hafal harus dihafalkan. Kalau hadis tidak hafal tidak apa-apa, yang penting paham poin-poinnya yang telah dipelajari, kemudian juga ukuran parameter-parameter cabang imannya. Seperti kemarin kita belajar al-haya'u minal iman, kan satu. Terus konsepsi keimanan dijaga sampai kapan, kan? Terus Islam yang baik menjaga tangan dan lisannya, ya. Terus nah itu satu-satu keluarkan. Nanti tiap hari kita evaluasi pelan-pelan. Baik, saya seyogianya ingin mengetes dulu bertanya ya tentang hafalan surat-surat pendek karena akan terkonfirmasikan. Karena kita sumbernya mengacu pada Al-Quran, kemudian pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, penjelasan para ulama yang tersambung, maka semua referensinya mesti kita cek. Saya menegaskan meminta kepada semua, saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang telah tergabung khususnya di Mira, kan? Baik sekarang udah masuk Zoom, yang belum, tolong diikuti ya, tuntunan adminnya seperti apa supaya bisa masuk. Ikuti insya Allah. Ya, begitu diikuti, bisa tersambung nanti ya. Juga teman-teman yang terhubung, istifadah mengambil manfaat di pelajaran kita, saya menegaskan, ayo sambil belajar sepanjang berkehidupan, mencoba untuk berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalkan satu ayat, sampai di titik kita wafat. Sampai di titik kita wafat. Tidak apa-apa. Yang penting kita teruskan aja dulu. Teruskan, satu ayat, sampai selesai satu surat. Sampai kita selesai gitu. Kan pola berkehidupan masa Nabi begitu para sahabat. Ya. Jadi ada yang menarik ya, Abu Abdurrahman As-Sulami, itu yang paling populer menyampaikan hadis-hadis riwayat tentang kemuliaan Al-Quran kepada kita. Yang namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Beliau mendapatkan sanad nanti pembelajaran diantaranya kepada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Itu nyambung itu. Beliau mengatakan, jelas sangat populer sekali. Akhadtul Qur'ana an qaumin, kan? Saya ini belajar Quran dari sekelompok sahabat. Jadi bukan satu dua orang, sekelompok. Si fulan. Maka beliau mengatakan, saya tidak mendapati pembelajaran itu kecuali itu berjenjang, bertahap. 10 ayat dulu paling maksimal tuh. Dari 10 ayat ini nanti dipahami, dikaji, diamalkan. Dan itu manhajnya, kurikulumnya sepanjang hidup. Panjang hidup. Sampai wafat tuh. Jadi mereka itu pelajari, dapatkan, ya hafalkan, pelajari, amalkan. Terus nanti pindah lagi. Dan tanpa disadari, itu mempelajari, menghafal, dan mengamalkan sekaligus sepanjang hidup itu. Jadi kalau sedang wafat pun, ya dalam keadaan wafat yang saya maksudkan, wafat sedang menjadi bagian dari Al-Quran seutuhnya. Ya, yang dimaksud menjadi bagian dari Al-Quran seutuhnya itu adalah orang yang menghafalkannya, kemudian memahaminya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Quranun yamshi, wafat dalam keadaan menjadi ahli Al-Quran. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi, walaupun nanti masa menghafalnya misalnya panjang, ya Alhamdulillah setelah 20 tahun selesai 30 juz, ngaji tafsirnya, mengamalkannya. Tapi tanpa disadari, kita itu menghatamkan bacaan Quran, pemahaman Quran, hafalan Quran, plus pengamalan Quran dalam kehidupan. Itu kalau mau santai. Ya kalau mau menguasai Qurannya dulu untuk dapat keberkahannya juga sambil bersamaan kalau aktivitasnya nggak terlalu banyak. Ya kalau ulama dulu kan sambil mengajar, ada bapak ibu sambil bekerja, ambil sebagian-sebagian. Tapi kalau memang ingin berniat jadi penghafal keseluruhan, ya harus investasi waktu. Apalagi kalau waktunya nggak terlampau banyak, silahkan digunakan sebaik-baiknya. Ya kita sekarang insya Allah sebentar lagi, mungkin akhir tahun ini, ya kita sedang siapkan sejumlah paket tertentu hafalan yang akan kita supportkan insya Allah ke kampus-kampus, ya kampus-kampus untuk pelajar muslim yang mahasiswa. Ya saya sudah
mencoba untuk membuatkan sebuah skema dan kita sampaikan. Nah, itu kita gratiskan nanti tuh, kasih paket-paket hafalan Qur'annya itu, ya. Nah, jadi saya bikin tawarkan ya sebuah skema supaya mahasiswa yang belajar itu kan itu kurang lebih 3-4 tahun kan belajar di kampus itu. Coba deh kalau diiringinya, sedangkan menghafal Quran yang santai itu 2 tahun lah gitu. Batas paling santainya itu 2 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan kalau mahasiswa itu sambil dia kuliah dan dia menghafal Quran ya dan santai menghafalnya gitu ya, dan dia sudah khatam hafalan Quran dalam 2 tahun, 2 tahun selanjutnya mengonfirmasi menguatkan hafalan. Jadi begitu di wisuda, IPK insya Allah bagus, pemahaman ilmu bagus, Quran hafal sebagai penghafal Quran gitu. Nah, itu skemanya sangat mudah, tanpa terasa jadi gitu kan. Ibu di rumah tangga, bapak-bapak yang di kantor juga, kita ada skema-skema itu. Ya, jadi kita harapkan semua untuk belajar. Ini sekarang sedang kita galakan. Mudah-mudahan jadi lebih baik. Di titik mana kita berakhir, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai ahli Al-Quran. Nah, saya tuh ingin mengoreksi diri dulu sebelum kita berevaluasi. Jadi saya mengevaluasi diri dulu. Maksud saya, dengan penyampaian di awal mukaddimah ini, kalau Anda belajar dengan saya, belum meningkat sisi keimanan, ibadah belum terdorong, atau keilmuan tidak bertambah dari selama belajar, nah, berarti ada yang kurang baik dengan apa yang saya ajarkan. Ya, cara mengajarnya kurang tepat, saya harus berevaluasi diri, perbaiki lagi. Ya, tapi ukurannya bukan 1-2 orang. Ukurannya dari kesekian tuh berapa persen sih gitu kan. Nah, kemudian pada diri kita terjadi perubahan atau tidak. Kita bisa cek dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya dari 100 orang yang belajar, ini kan ada 8.000 kurang lebih yang sudah terdaftar masuk itu. Ya, kalau 8.000 misalnya yang belum paham 1 orang, 2 orang, sementara yang lain mengerti, nah berarti 1-2 orang itu lihat. Mungkin ketika saya mengajar, andanya rebahan gitu kan. Nah, Zoom-nya nampak, tapi yang nampak kursinya andanya nggak ada gitu kan. Kemana sambil lewat, jadi pemahamannya juga setengah gitu kan. Saya menyampaikan 100%, Anda tangkap 50%, ya 50% itu yang masuk gitu kan. Nah, demikian kita saling berevaluasi diri. Tapi lebih daripada itu kita syukuri Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk terkoneksikan, belajar, dan mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Jangan memvonis atau menilai segelintir sebagian orang, karena setiap orang punya porsinya sendiri dan punya alasannya sendiri, dan dia membawa itu semua untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengonfirmasi ini kita berdialog ya. Saya tadi minta diingatkan kepada admin, saya mungkin akan mengecek surah-surah Quran tertentu ya yang terkait dengan materi-materi kita, tapi nanti saya coba akhirkan saja. Ya, saya akan akhirkan. Sekarang kita mulai dulu untuk menjawab konfirmasi beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan saya akan coba jawab yang terkait dengan materi-materi kita dulu ya, berkesesuaian gitu. Bismillah. Pertanyaan dari Lampung nih, ya, dari rekan kita Putra Ridwan Susilo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Dan semoga Anda dan kita semua juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memperhatikan kita. Nah, karena itu untuk dilindungi oleh Allah, ya kan? Supaya Allah peduli kepada kita, kita harus mengaktifkan aplikasi dalam diri kita, dalam tubuh kita. Aktivasi peduli, lindungi. Peduli pada iman kita, lindungi iman kita dari yang segala merusak. Kalau kita melindungi iman kita, maka Allah akan melindungi kita. Kalau kita peduli pada diri kita dengan menunaikan ibadah dengan baik, peduli pada diri kita supaya tidak terancam dengan siksa akhirat, peduli pada diri kita supaya tidak terancam dengan kegelisahan dunia, maka Allah pun akan memperhatikan dan peduli pada kita. Aktivasi dalam jiwa kita, peduli, lindungi, install dalam tubuh kita, ya, dalam jiwa kita. Baik. Terkait sanad keilmuan, dan jika dalam Islam belajar harus bersanad, tanda tanya. Oh, baik. Mungkin cara membacanya. Terkait sanad dalam keilmuan, dan jika dalam Islam, apakah belajar harus bersanad? Ya. Apakah kami yang belajar online ini bisa disebut pelajar yang memiliki sanad? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Saya berikan gambaran dulu untuk dipahami ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sanad? Ya. Sanad. Sanad itu asalnya sesuatu yang menyandar kepada yang lainnya. Ya, ini misalnya kalam, spidol, disandarkan kepada pulpen, ya kan? Jelas ya? Ini spidol disandarkan papan tulis kepada papan tulis, bukan kepada pulpen. Kalau pulpen yang ini, ya kan? Baik, ini spidol disandarkan kepada papan tulis. Nah, ini kita katakan spidol sedang bersanad. Ya, nempel, disandarkan ya kepada papan tulis. Al-qalamu musnadun 'ala sabarah, gitu kan?
Ini spidol disanadkan kepada papan tulis. Ya, was-saburatu musnadun ilaih, gitu kan? Sedangkan ini papan tulis jadi sandaran bagi apa? Bagi spidol, ya. Nah, jadi sanad asalnya sesuatu yang bersandar atau menempel, ya. Makanya di gramatikal bahasa Arab ada mudhaf, mudhaf ilaih yang ditempelkan. Ya, musnad, musnad alaihi, nama lainnya, itu kan? Yang disandarkan. Nah, kalau kita ingin mengatakan, gitu kan? Sesuatu yang disandarkan, saling disandarkan, saling disandarkan, gitu kan? Nah, itu kata kerjanya kita tambahkan hamzah dari akar kata sanada, gitu kan? Menjadi asnada yusnidu. Ya. Asnada yusnidu. Kemudian di sini muncul isnad. Ya, asnada yusnidu isnadan. Ini. Asnada yusnidu. Menyandarkan sesuatu, saling bersandar, nempel, 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 gitu kan? Nah, itu kata kerjanya berubah menggunakan hamzah jadi asnada yusnidu. Sifat keadaannya, karakternya disebut dengan isnad namanya. Ya. Ini keadaannya, transmisi yang menjadikan keterhubungan satu dengan yang lainnya disebut dengan isnad. Hubungannya disebut dengan sanad. Penempelannya disebut dengan sanad. Transmisi yang berkelanjutan terus-terusnya ditempel-tempelkan disebut dengan isnad. Baik kepada aspek ya materi, fisikal sifatnya, gitu kan, hakiki. Misalnya saya ingin tempelkan ini pulpen dengan spidol dengan papan tulis begini. Nempel, nempel, nempel begini. Nah, ini saya mengatakan asnadtu, ya kan? Ya kan? Al-qalama 'alal qalami 'alas saburah. Saya sandarkan ini pulpen ke spidol, kemudian ke papan tulis gini. Sehingga di sini ada 3 tahapan kalau mau lebih kelihatan seperti ini. Ya, ada 3 jenjang. Dari spidol, dari pulpen ketemu spidol, ketemu papan tulis. Nah, ini saya tempelkan, tempelkan, tempelkan. Prosesnya disebut dengan isnad ini. Jelas ya? Sambungan tempelannya disebut dengan sanad namanya. Ya, mengakar ke sini. Ini yang material, fisikal sifatnya. Ada yang sifatnya juga kiasan misalnya. Ya, majazi. Pada sesuatu yang nggak bisa dipegang secara fisik, tapi sama-sama disandarkan. Seperti misalnya apa? Seperti pengetahuan. Ya, Anda menerima dari siapa? Oh, saya menerima informasi ini dari Pak Husen. Pak Husen menerima dari siapa? Dari Pak Hasan. Pak Hasan menerima dari siapa? Dari Pak Ali. Pak Ali menerima dari siapa? Oh, saya menerima dari Pak Utsman. Pak Utsman terima dari siapa? Saya terima dari Pak Umar. Umar terima dari siapa? Pak Abu Bakar. Oh, ini Pak Abu Bakar yang menyampaikan informasi ini misalnya. Nah, ini hubungan-hubungan ini, ya kan? Nah, ini disebut dengan sanad namanya. Ya, tempelannya disebut dengan sanad. Proses keberlangsungan mendapat informasi ini karena saling menempelkan. Si fulan menempelkan informasi ke si fulan, si fulan, si fulan. Transmisinya disebut isnad namanya. Jelas ya? Ini asalnya. Transmisi hubungan, ya, informasi sehingga sampai kepada titik awalnya itu disebut isnad namanya, itu kan? Karena ini menyampaikan informasi itu bahasa Arabnya rawa namanya, kan? Ya, rawa. Sifat keadaan yang disampaikan disebut riwayat namanya. Ya, diriwayatkan bahasa Indonesia itu terambil dari bahasa Arab, rawa yarwi, gitu kan? Riwayatan. Nah, ini diriwayatkan ini informasinya dari si fulan, si fulan, si fulan. Inilah sanad. Ya, misalnya A menerima dari B, B menerima dari C, C menerima dari D, D menerima dari E, gitu kan? Seterusnya. Terus, ya, sampai ke titik sumber yang ini. Ya. Kalau mau kita balik, di sini E-nya misalnya, E menerima dari D, dari C, dari B, dari A. Kalau mau kita balikan. Yang pasti, ini ke sumber awal sehingga diketahui siapa penutur asalnya. Ya, inilah isnad. Isnad, ketersambungan antara jalur informasi, jalur transmisi, jalur riwayat antara dari penerima sampai ke penutur awal. Jelas ya? Baik, dengan adanya isnad ini dan ditemukan sanad, tempelan-tempelan ini, maka apa fungsinya? Informasi yang disampaikan itu bisa terkonfirmasi kepada penutur awalnya, kepada sumber awal. Ya, sumber penutur awal. Baik ya, ini ada informasi ini satu terkonfirmasi. Apakah benar nggak sih terkonfirmasi? Benar nggak sih gitu kan informasi ini bersumber dari si fulan penutur awal. Siapa betul yang menerima? Anda kan nggak pernah berjumpa A gitu kan, nggak pernah ketemu dengan E. Nerima dari siapa? Ya apalagi misalnya Anda beda masanya. Anda kan angkatan sekian di sekolah.
Kan Anda angkatan 20, nggak pernah berjumpa dengan angkatan pertama. Ada 20, 19 tingkatan di situ. Tahu dari mana kalau si fulan menyampaikan? Oh, saya tahu dari kakak kelas saya angkatan 19. Dia ketemu kan nggak pernah ketemu. Oh iya, dari angkatan 18 terus sampai ke yang pertamanya. Akhirnya dikonfirmasikan. Ketika dicek, betul nggak si fulan ada? Dicek, oh iya ada. Ternyata dia angkatan 19, betul. Betul nggak si fulan angkatan 18 ada? Oh iya, dia masuknya tahun sekian, keluar tahun sekian. Ya, bagaimana saat dia belajar? Belajarnya bagus kok, orangnya benar kalau menyampaikan informasi. Nah, selain terkonfirmasi tuturan ini benar tersambung, kita pun bisa mengecek nanti dari sisi kualitasnya. Kualitas informasinya. Ya kan? Apakah betul terkonfirmasi? Betul. Bagaimana kualitasnya atau validitas informasi yang sampai itu benar atau enggak? Kan? Kebenaran atau korelasi yang terkait dengan ini dikonfirmasi. Oh, sudah ada gitu kan? Betul, disampaikan seperti itu. Kualitasnya apa? Bagaimana validitas berita yang disampaikan seperti apa? Kualitas orangnya bagaimana? Untuk menunjukkan informasi itu memang benar-benar disampaikan oleh orang yang kredibel, orang yang baik gitu kan? Thiqah kalau dalam bahasa Arab. Lalu kebenaran informasinya seperti apa kadarnya? Gitu kan? Nah, ini untuk mengecek ini, maka kita terbiasa mengonfirmasi. Dalam kehidupan juga begitu. Ya, bahkan dalam hukum juga begitu. Ya, bahkan dalam pengecekan-pengecekan di persidangan untuk memastikan, kan ada saksi. Benar Anda melihat, merasakan, mengalami ini, dari siapa Anda tahu, dicekkan keseluruhannya. Jadi untuk memastikan kebenaran itu sanad punya peran penting dalam kehidupan. Anda kalau mau mengecek sesuatu, Anda pasti akan konfirmasi kan? Ya, saya mau tabayun Pak, mau tanya aja, Bapak dapat ini dari siapa? Nah, ini sanad sebetulnya. Ya, praktek berkehidupan. Jadi penguatan pengetahuan akan informasi yang didapatkan, informasi ini kan nanti dasar dari pengetahuan kan, data, informasi, jadi ilmu kan. Nah, ini untuk mengecek kepastian kebenaran kualitas ini, kualifikasi yang bagus tentang ini dikonfirmasikan lewat sanad pertama kali. Untuk mengetahui bahwa isi informasi ini benar adanya, ada sumbernya, kualitasnya bagus. Informasinya sendiri nanti, teman-teman sekalian, kita akan memutuskan untuk menyikapinya setelah mengetahui ini semua. Inilah sanad. Keterkaitannya. Inilah isnad yang saya terangkan. Jadi kalau isnad yang dimaksudkan keterkaitan hubungan transmisi sumber periwayatan sampai ke sumber utamanya. Nah, tempelan-tempelan ini jalurnya disebut dengan sanad namanya. Fungsi apa yang didapatkan dari sanad? Tadi untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang didapatkan, ya, untuk menentukan informasi yang berkualitas, ya, dengan sumber yang valid, ya, dengan informasi yang benar dan keadaan orang-orang yang memang thiqah, kredibel dalam menyampaikannya. Ini dasar pertama untuk bisa menemukan sebuah kebenaran. Dan alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Islam itu terjaga dengan sanad. Seperti genealogi terjaga dengan nasab. Ya kan? Saya kalau mau tanyakan, Bapak betul anaknya si fulan, kan dicek kan secara genetik. Ya, betul Pak, Bapak itu cucunya si fulan. Ya, sekarang kan misalnya tahu dari mana nih? Kalau ini keturunannya dari raja ini, raja itu, raja ini, kan? Masya Allah, misalnya kan Sultan Hamengkubuwono yang sekarang. Ya, betul nggak keturunannya? Kan ada nasab dia tuh dicek ya. Dilihat lagi, oh betul, beliau anaknya fulan, anaknya fulan, sultan, sultan, terus. Nah, itu nasab namanya. Ya. Nah, di Habaib kan juga ada nasab tuh. Ya. Rabita Alawiyin tuh punya nasab di situ. Jadi yang benar-benar misalnya, oh ini keturunan Rasulullah tuh. Ya, itu ada nasabnya tuh, masuk nanti dalam catatan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, teman-teman sekalian, itu nanti ada bagian pencatat itu di nasab-nasab keturunan Nabi. Di berbagai tempat tuh disambungkan terus tuh. Nah, di Arab itu punya kekuatan nasab. Makanya kalau disampaikan fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan terus gitu. Ya, sampai minimal 3 tingkatan ke atasnya sampai kakek ditemukan. Itu nasab mengonfirmasi bahwa memang ini genealoginya ada tersambung dengan A, dengan B, dengan C dan sebagainya. Ya. Nah, Rasul juga kerasulan itu ada nasab kerasulan. Dari siapa ke atasnya terus. Seperti Nabi Muhammad tersambung ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim terus ke atasnya. Ya kan? Nah, itu dari jalur mana, bisa dipetakan. Itu nasab, mengonfirmasi kebenaran tentang sosok ya yang tampil dalam berkehidupan. Ya kan? Nah, sebagaimana manusianya, dirinya juga terkonfirmasi kebenarannya. Di Hidayat benar-benar manusia nggak? Betul, ini ada fisiknya. Siapa? Keturunan mana? Dicek kan di KTP-nya, di kartu keluarganya. Oh ini kesini, kesini, kesini. Ibunya dari sini terus. Kalau mau dicari sampai ke ujungnya ketemu Nabi Adam. Sampai ke atasnya. Oh benar nih. Nasab menentukan kebenaran seseorang. Nah, ilmu, informasi diceknya lewat apa? Lewat sanad. Alhamdulillah, syariat Islam terjaga dengan tradisi sanad. Ya. Al-Quran juga pembelajarannya bersanad, tersambung sampai Rasulullah SAW. Rasulullah menerima dari malaikat Jibril sanadnya tuh. Malaikat Jibril diperintahkan untuk disampaikan wahyu ini yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
ya kan? Dan langsung menjaga Al-Quran abadi sifatnya dalam keadaan yang terlindungi, ya kan? Keadaan yang memang terjaga, terlindungi dari segala bentuk perubahan-perubahan, ya, yang mencoba dari kalangan tertentu ingin merubah, nggak akan bisa dilakukan. Ada penjagaan-penjagaannya. Dan menariknya, pada sumber yang pertama ini pun Al-Quran, ini satu-satunya kitab suci yang terjaga, terlindungi dengan janji Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dengan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat, untuk mengingatkan engkau bahwa engkau itu hamba, engkau itu akan meninggal, engkau itu punya Tuhan yang hak, engkau itu harus ibadah. Makanya di Quran itu mengingatkan kita semua. Ada ayat-ayat minta kita ibadah, minta kita meningkatkan takwa, menyadarkan kita bahwa kita akan wafat dan sebagainya. Ya, wa inna lahu lahafidhun, dan demi keagunganku, kata Allah, ya kan? Aku menjaga Al-Quran. Ya, ditetapkan oleh Allah terjaga sampai akhir berkehidupan. Karena itu satu-satunya pembuktian yang bisa kita dapatkan mukjizat Al-Quran sampai sekarang dan sampai kapanpun ini terjaga, nggak ada yang berubah. Ya, penjagaannya tertanam dalam jiwa, mahfudun fis sudur, dengan hafalan. Ya. Kemudian juga maktubun fis sudur, dalam mushaf. Kita dapatkan terjaga dan saling mengonfirmasi. Ya, kalau kita misalnya lupa-lupa, nah itu lihat mushaf. Kalau di mushaf pun terlihat ada salah cetak, nah terkonfirmasi oleh hafalan. Ya, dan itu yang menjaganya umat Islam sedunia. Masya Allah gitu kan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, taufik, terjaga semuanya. Dan di antara penjagaan itu, hafalan ataupun tulisan lewat mushaf, ada sanadnya. Diturunkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan? Turunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril. Perhatikan sanadnya tuh. Kan? Dan mewahyukan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kalangan sahabat, al-ashab. Nanti kalangan sahabat ini menyampaikan ke generasi selanjutnya, tabi'in. Ya kan? Tabi'in menyampaikan pada generasi selanjutnya, tabi'in sampai ke kita sekarang. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Apa yang difirmankan oleh Allah, diperintahkan pada malaikat Jibril untuk menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW, sampai terus disampaikan generasi di masa beliau, setelahnya lagi, sampai sekarang, di masa kita sekarang. Kurang lebih sudah 15 abad lah, kurang lebih. Sampai sekarang. Apakah mengalami perubahan? Tidak. Ya kan? Alif Lam Mim dulu, Alif Lam Mim sekarang, Alam dulu, Alam sekarang. Ya, Al-Fatihah dulu sampai sekarang, Al-Fatihah. Al-Baqarah sampai sekarang, Al-Baqarah. Nggak ada tukar tempat, nggak ada posisi, nggak ada perubahan. Ya, dan indahnya Masya Allah. Kalimatnya selalu serupa. Apa yang dibaca oleh sahabat Nabi dulu sama persis dengan yang kita baca sekarang. Kan? Apa yang dilafadzkan dulu sama persis dengan yang sekarang. Ya, dan sangat luar biasa teman-teman sekalian. Semua bacaan ini terjaga lewat apa salah satunya? Sanad. Sanad hafalan. Nah, kita tuh punya tradisi ini. Sehingga terjaga. Ya, kemurniannya, otentisitas Al-Quran terjaga. Baik dari bacaannya, prakteknya, kan, dalam ibadah. Terjaga semua. Ini nggak bisa disoal. Ini menunjukkan satu kebenaran dari risalah Islam. Jadi penjagaannya salah satu dengan sanad. Ya, kita punya pakem ini. Jadi orang-orang yang mencoba untuk menghadirkan perubahan, untuk menyoal, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada pakem ini yang terwariskan dalam setiap generasi. Terjaga semuanya. Ya, jadi kita mengenal pakem keilmuan lewat sanad. Ya, yang ini sudah menghadirkan satu kurikulum sendiri. Tuh. Jelas ya? Jadi nggak ada yang bisa ngotak-ngatik ini. Dan ketika ini menurunkan ilmu pun dalam prakteknya, ada ilmu, ilmunya pun jadi kurikulum berkelanjutan. Dan nggak ada bedanya ilmu dulu dengan sekarang. Prakteknya sama. Contoh, dari bacaan muncul tajwid. Tajwid. Mau kitabnya paling tipis sampai yang paling tebal, ya sampai jadi nadham, tetap aja kurikulumnya serupa. Mengajarkan cara baca, tempat keluar huruf, sifat-sifat huruf, at-tajwidu lughatan, al-isti'anu bil jayyidi, wastilahan, ilmun yu'rafu bihi, ilmu yu'rafu bihi haqqahu, mustaqahu, min as-sifati wal murudi, wa ghairi dhalika, kat-tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Kan? Ya, ma ghayatu ilmi at-tajwid, ghayatu bulugh lisani, ya. Alamatul luqyan al-hadat nabawiyyati, afsahiyati, wa qila ghayatuhu sawnul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Itu yang kitab paling tipis tuh, Hidayatul Mustafid itu mencakup gambaran-gambaran tentang persoalan tajwid. Ya, jadi bayangkan dari cara bacanya aja, cara bacanya itu sudah ada ilmunya. Makharijul huruf itu ada sekian tempat keluarnya huruf dibahas, hukum-hukum cara membaca Quran, sifat-sifat hurufnya, kapan panjang, kapan pendek, kapan tebal, kapan tipis, ada huruf isti'la, kan? Ya, ada huruf istifal dan seterusnya, dipraktikkan dan semua sama. Generasi belajar di masa kita sekarang ditarik ke belakang sama, belajarnya seperti itu. Ke belakang lagi sama.
Bahkan ketika ilmunya dikodifikasikan pun, dikumpulkan jadi disiplin ilmu, itu mengambil dari sumber yang sama. Dari sumber itu jadi ilmu. Ya? Nah, jadi saya ingin katakan bahwa bagaimana dahsyatnya dalam Islam itu dijaga oleh Allah. Jadi, Anda bisa gambarkan nggak? Rasulnya dijaga, ajarannya dijaga, syariatnya dijaga, sumber hukumnya dijaga. Dan di antara penjagaan itu menggunakan sanad. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan hak kebenaran risalah yang dibawa. Ya. Benarnya Islam itu. Benarnya risalah yang dibawa. Dan untuk menunjukkan bagaimana hukum dalam syariat dan karya-karya buatan manusia. Kalau karya buatan manusia sifatnya nggak ada yang abadi. Silahkan cek, ada karya nggak? Berbentuk apa misalnya? Ya, taruhlah karya tulis yang sampai sekarang, yang 15 abad yang lalu, tidak mengalami perubahan, dan seterusnya. Di bawah, ingat ya, tidak mengalami perubahan loh, yang bisa dinikmati tanpa adanya perubahan oleh semua orang di muka bumi ini, bisa mengaksesnya, menghafalkannya, kan bahasanya bisa dipahami, nggak ada ejaan yang disempurnakan, sama semua. Coba tunjukkan kepada kami. Nggak ada. Dan ini punya sifat yang serupa. Mudah dihafalkan. Ya, itu saat menghafal juga karena ini ibadah diganggu oleh setan. Karena lawan dari takwa kan nafsu, provokasinya kan setan. Kan? Makanya orang baca Al-Quran 1 jam, bertahan di internet itu. Tapi Al-Quran 10 menit ngantuk. Kan? Makanya kita berlindung kepada Allah dari yang tidak mengantuk. Ya, berlindung kepada Allah kan yang punya sifat tidak mengantuk. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Maka kita baca Al-Quran itu dimulai dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ada setan. Setan mengganggu. Sadar atau tidak silahkan ketika menghafal, membaca. Ada nggak nuansa itu? Bukan cuma malam. Siang bisa begitu. Kan pagi bisa begitu. Ini sanad ini. Penjelas dari Al-Quran, hadis. Nah, penjelas, penerang seperti saya terangkan. Nah, fungsi Rasul kan selain menyampaikan wahyu, kan Al-Quran disampaikan juga menjelaskan kandungannya. Seperti yang saya terangkan di video-video yang lalu, silahkan diakses lagi. Hadis pun saat menjelaskan kandungan Al-Quran, itu pun punya kualifikasi yang ketat, sudah ada pakemnya juga. Ya, apa di antara pakemnya? Dengan menggunakan ilmu, dasarnya ilmu. Untuk memahami ini hadis, mengetahui melacak benar tidaknya hadis, ada ilmunya. Ya kan? Di ilmu terkait hadis, teman-teman sekalian, pakemnya ini. Terjaga semua, sifatnya serupa. Mesti ada sanad, ya, yang dicek lewat isnad, keterkaitan transmisi sampai ke penutur awalnya. Karena penutur awal ini yang menjelaskan kandungan Al-Quran, ya, berkehidupan, pedoman kita dan seterusnya. Ini Rasulullah SAW. Rasulullah, ya kan? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Maka kalau kita ingin mengakses semua keterangan yang bersumber dari Rasulullah itu, kita kan nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah di real nyatanya. Masanya beda, dimensinya tidak sama, ya ruang dan waktunya berbeda saat ini. Kita berkehadiran sekarang 15 abad setelah Rasulullah SAW tiada, ya kan? Meninggalkan kita semua. Bagaimana taunya ini penjelasan Nabi? Bagaimana taunya? Ya, kalau apa yang disampaikan dalam Al-Quran, Quran katakan wa aqimus shalah, tunaikan salat. Lalu kita salat seperti yang sekarang. Ya, dari mana taunya ini benar cara kita salat itu? Kan kita lacak. Petunjuknya, penjelasannya karena penjelas itu kan dijelaskan. Penjelasan lewat hadis. Tahu dari mana hadisnya begitu? Menghadap kiblat caranya begitu, dari mana hadisnya? Mengangkat tangan begini, tahu dari mana hadisnya? Kan harus kita lacak. Ya kan? Pembelajaran secara terlacak, melihat sampai tersambung itu ada sanadnya juga. Makanya dalam hadis, di ilmu hadis itu, untuk mengetahui itu hadis atau bukan, cek lewat sanad. Nih. Untuk mengetahui apa? Informasi yang disampaikan, penjelasan yang sampai lewat urutan sanad itu. Isinya, substansi, materi, informasi yang disampaikan disebut matan namanya. Matannya. Jadi dalam hadis pun kalau kita ingin tahu benar nggak ini sabda Nabi, betul nggak Nabi yang sampaikan, kita harus lacak. Siapa yang menyampaikan kepada kita? Oh ini Imam Al-Bukhari. Saya baca kitab Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu hidupnya kapan? Wafatnya kapan? Nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Ada masanya. Dari mana beliau dapatkan? Disampaikan. Imam Al-Bukhari mendapatkan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Terus sampai ketemu. Ini sumbernya Rasulullah SAW. Itu klaim sendiri Al-Bukhari atau bisa disaksikan. Maka ulama ngarang kitab lagi. Benar nggak si fulan ada? Nih. Ada nggak si fulan ini? Ya, dicek. Maka ulama nulis kitab, diseleksi, dilihat. Oh, yang sejaman dengannya menyampaikan. Nanti nulis kitab-kitab. Oh, kalau dicek di wafatnya tanggal tahun kapan nih si fulan nih wafayatul a'yan dah kitabnya. Bagaimana kualitas orang yang meriwayatkannya? Nanti ada jarah wa ta'dil, mizanul i'tidal. Ya, terus dicek ini ada semua nih. Biografinya ada, profilnya ada. Lalu dicek siapa lagi yang meriwayatkan hadis ini.
selain beliau. Nanti dikumpulkan. Oh ternyata bukan hanya si B. Selain si B itu ada yang lain. Di masanya, di era ini. Ya. Jadi kalau ini di abad ketiga Hijrah misalnya kan. Setelah Nabi wafat, 300 tahun setelah Nabi wafat kurang lebih gitu kan. Maka dicek siapa yang hidup di masa 300 tahun ini. Siapa yang menerima riwayat ini juga. Maka si fulan, si fulan, si fulan. Ya. Nanti menerima dari siapa? Si fulan. Siapa yang hidup bersama ini? Si fulan, si fulan, si fulan. Tidak sampai situ. Tidak sampai situ. Yang dahsyatnya, siapa si fulan ini? Si fulan ini. Bagaimana kesehariannya? Apakah dia orang baik atau tidak? Adil atau bukan? Punya sifat-sifat tercela atau tidak? Sampai ke situnya. Ya. Maka membuat kualifikasi para ulama. Makanya ketika diseleksi semuanya, oh ini bagus nih. Oh iya, orangnya ada. Oh ini benar, ini benar, ini benar. Nyambung nih. Pertama, nyambung. Bersambung tuh bahasa Arabnya ittisal. Mattasala isnaduhu. Bersambung sanadnya. Ittisal. Yang kedua, ya coba cek, ini orangnya betul nggak? Bermasalah nggak? Orangnya dikenal baik, ya kan? Kemudian juga proporsional dalam berkehidupannya, agamanya bagus dan seterusnya. Oh berarti baik. Ukuran untuk kebaikan harus ada istilah satu. Dengan kualifikasi kriteria ini tetapkan adil namanya. Baik ya, baik kita sebutkan. Yang kedua adil, al-adlu. Baik, adil aja nggak cukup. Konfirmasikan hafalannya antara si A yang menerima ini, ya kan? Di zaman dia ada siapa lagi? Si B, si C, dan seterusnya. Baik, ada si B, si C. Cek, hafalan ini benar nggak si A? Sama nggak dengan informasi yang dibawa oleh si B? Sama nggak esensinya dengan si C? Oh bagus kok, kuat. Sama semua, gitu kan? Begitu sama semua, udah, dhabit namanya. Dhabit. Nanti kalau turun sedikit, sekarang nyampaikan pakai titik. 10 menit kemudian pakai koma misalnya. Turun sedikit tuh. Itu bisa turun nanti dhabitnya, kekuatan hafalannya. Maka nanti kualitasnya dari benar tuh sahih, bagus, ini turun jadi hasan, bagus tuh, kalau nggak bermasalah. Itu dicek setiap tingkatan. Tingkatannya tobaqah namanya, tobaqah. Ini ya, makanya ada tobaqatul hadis, tingkatan-tingkatan periwayat hadis, kan? Dan kualitasnya. Ini menerima dari ini, di sini ada siapa aja yang hidup, siapa yang kemudian meriwayatkan, dikonfirmasi. Ya, nah jumlah ini syaratnya pun ada syaratnya lagi. Jumlah ini disepakati adalah jumlah yang tidak memungkinkan mereka berkompromi atau bersepakat untuk berdusta. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita gini aja deh. Ngarang hadis semuanya kita sepakat aja pada satu titik ini gitu kan. Jadi harus ada jumlah yang tidak memungkinkan mereka berkumpul untuk sepakat berdusta. Jadi nggak boleh cuman 2 orang, 3 orang untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Banyak orang menerima si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Jadi nggak mungkin diajak kompromi untuk ayo kita sepakat ya, kita ngobrol duduk nih untuk konsensus berdusta aja begini. Nggak mungkin. Ya. Jadi jumlahnya pun harus banyak tercukupi. Nah ini jumlahnya itu yang disebutkan dengan jumlah mutawatir namanya. Dari segi jumlahnya. Nah setelah ini dicek setiap tingkatan mutawatir, saling menguatkan dan seterusnya. Maka yang selanjutnya apa? Nggak boleh ada celak sedikit pun pada orang-orang ini terkait dengan penyampaian sesuatu. Dikoreksi, dilihat nggak? Ini terbiasa menyampaikan sesuatu ini benar nggak? Atau suka ngarang-ngarang nggak? Atau ada celak tertentu nggak? Ya, maka muncul namanya min ghairi illatin qadihatin. Ya, syudzud dulu, syadz, syudzudzin, wala illatin qadihatin. Ya, baik yang secara tidak sadar jadi kekurangan, semacam sering ngarang-ngarang cerita, sering mengungkapkan kata mutiara, sehingga nggak bisa dibedakan antara kata mutiara dengan hadis-hadis ya yang menghadirkan kata-kata atau himbauan-himbauan kebaikan, kemuliaan baik. Karena nggak semua kata-kata yang baik itu harus disandarkan kepada Nabi, tidak juga. Gitu kan? Boleh jadi itu tafsir nanti dari para ulama, mengambil intisari, cuman kalimatnya fasih, bagus, dan sebagainya. Boleh jadi demikian. Gitu ya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, maka nanti nggak boleh ada celahnya nih, syudzud, syadz, atau illah qadihah. Ya, baik yang dirasakan ini akan memengaruhi pada kualitas informasi yang disampaikan, ataupun nanti orangnya bermasalah. Nah, ini orang ini pernah ketahuan, pernah minum-minum tertentu yang dilarang. Oh, langsung turun status hadisnya, mungkar. Ingkar ya hadisnya. Sampai segitunya. Karena khawatir ada fitnah terhadap agama. Jadi dijaga tuh. Jangan sampai Nabi kena fitnah. Jaga. Jangan sampai hadis diriwayatkan oleh orang yang kurang baik. Nanti begitu kena fitnah, pantas yang meriwayatkan orang mabuk. Ya, pantas yang meriwayatkan misalnya pencuri dan seterusnya. Ya, kalaupun ada orang ngarang-ngarang, pernah ngarang ini, ngarang itu, mau mencoba menyampaikan hadis, udah nggak bisa masuk level ini. Nggak masuk dalam kualifikasi periwayat matruk. Ditinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena nanti khawatir orang nggak bisa bedakan. Kalau ngambil dari dia nggak bisa dibedakan nanti. Mana yang betul-betul hadis, mana yang bukan. Maka nanti ulama ngarang kitab lagi. Ya, kalau nggak sampai kepada yang ini, nanti ada lawannya. Kalau 5 terpenuhi ini, baru disebut sahih.
Sahih itu teman-teman sekalian, itu bahasa Arab. Ya, sifat dari sahih itu sihah namanya. Sihhatul hadis, benarnya hadis. Sihhatul hadis di khamsati syurutin. Ya, ya ta'tarihi syurutul khamsah. Jadi ada 5 syarat utama yang paling pokok menentukan kebenaran satu hadis. Kalau sudah benar, maka yang melekat, sihah yang melekat kepada hadis ini disebut dengan sahih. Maka kita mengenal istilah hadis sahih. Sihah ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sehat. Hadis yang sehat. Yang sehatnya disebut dengan sahih. Ya, kita nih bagaimana kesehatan Anda, gitu kan? Disebut sahih, benar kalau misalnya fisiknya bagus, tampil enak, pikiran baik, dan sebagainya. Gitu kan? Nah, hadis pun ada kualifikasinya. Ya, ada karakteristik tertentu, syarat-syaratnya, dan sebagainya, sampai ditetapkan dia benar. Kalau ada salah satu yang nggak terpenuhi, ya, maka nggak kuat sahihnya. Jadi lemah nih. Gitu kan? Apalagi yang tidak terpenuhinya nanti aspek-aspek yang sangat berat sifatnya. Misal ada celah dalam periwayatnya, ada illah qadihah, ada syudzuz misalnya. Ini bisa bermasalah, turun status nih. Dari sahih jadi dhaif. Lemah. Ya, dari sanad misalnya tiba-tiba ini langsung lompat ke sini nih. Ke sahabat langsung. Bukan? Yang dilompatkan langsung ke sahabat, mursal. Ma'rufiya ila sahabi, gitu kan? Ya, jadi lompat. Misalnya dari A ke B ke C, nggak ada orang di sini nggak disebutkan, langsung ke sahabat. Mursal. Ada yang terputus, maqtu', atau munqati'. Nanti kalau diputus tengah-tengah ada mu'dhal nanti. Ya. Istilahnya sudah ada sendiri. Putus di awal ada istilah, putus di akhir ada istilah. Ya, tiba-tiba hadisnya berhenti di tabi'in. Sahabat nggak disebutkan langsung ke Nabi. Ya, ma'rufiyah gitu kan. Ya, ila sahabi atau ma'rufiyah ila tabi'in. Ya, ada hadis marfu, ada hadis maqtu' nanti. Ya, terputus. Ada yang putusnya sampai tabi'in, ada yang putusnya sampai sahabat. Itu ada hukumnya sendiri. Kalau nggak ada penguat yang menyambungkan dari orang-orang yang di masa mereka, menyambungkan kepada Rasulullah, terkonfirmasi, nanti jatuhnya dhaif. Ya. Kalau dicek ternyata, dilihat. Ini ada misalnya. Terus tersambung kepada Rasulullah. Ini. Semua terpenuhi. Rukun ini ada semua. Sahih. Jelas. Kalau nggak ada, majhul nih. Nggak ada riwayatnya sama sekali. Nggak ada satupun yang menyampaikan dari Nabi. Si fulan aja menyampaikan sendiri. Maka ini bukan dhaif lagi. Turun status langsung maudhu', palsu nih. Ya, nggak pernah Nabi menyampaikan seperti itu. Ini gosip yang sampai ke kita. Jadi ada kata-kata mutiara yang dianggap sebagai hadis. Itu bukan hadis. Dicek. Ya mungkin anjuran ulama tertentu. Yang saking ulamanya soleh, kan, bagus, ilmunya banyak. Padahal nggak pernah nyebut hadis. Nah, cuman orang yang belajar nggak konsen. Itu nanti ada di pelajaran ilmu hadis. Saya belajar itu. Ya, karena dia nggak konsen nyatat, termasukkan ke dalam hadis, catat hadis. Celakanya orang ini ketika itu menuliskan, sampaikan kepada yang lain juga. Ini dapatnya hadis satu. Nggak dikonfirmasi lagi kepada gurunya. Ini masalah nih. Ya, nggak ada sorogan. Sorogan itu tradisi loh, jangan salah. Itu tradisi. Ya, ulama-ulama dulu itu membacakan apa yang dia hafalkan kepada gurunya untuk dikonfirmasi. Ini saling mengonfirmasi nih. Jadi kalau A ini mendapat hadis dari B, nanti A akan mengonfirmasikan kepada B, benar nggak begini hadisnya? Dan yang bacakan bukan guru, murid. Yang bacakan murid. Ya, kami di pesantren dulu begitu. Murid baca kitab ke guru. Guru nanti mendengar, benar nggak? Kalau benar, lulus semua ajaz tuh. Saya ijazahkan kepada kamu nih, ilmunya benar. Ya, udah naik jadi kiai misalnya. Jadi kiai-kiai dulu tuh begitu. Jadi kiai itu bukan sebatas misalnya ada terkait dengan nasab. Ya, dan anak nih kemudian punya pesantren, otomatis jadi kiai anaknya belum tentu. Kalau dulu itu harus sorogan dulu. Sorogan ke bapaknya, didik, sekolahkan keluar dan seterusnya, pulang. Demikian seterusnya adanya. Ya. Jadi belajarnya seperti itu, nanti guru mengonfirmasi, oh yang kamu baca benar. Oh ini kamu salah baca, harusnya begini. Ya, ini bukan baiti, gitu kan. Terus, ditulis terus satukan, diteliti satu-satu. Begitu benar semua konfirmasi selesai. Kamu boleh ngajar. Dulu begitu. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, suruh baca dulu. Ya, baca. Nanti Imam Malik nanti konfirmasi. Benar, bagus, dibacakan. Ya, makanya nanti di guru-guru ini konfirmasinya ada yang menyampaikan, membacakan, konfirmasi ulang. Jadi A dengan B saling mengonfirmasikan. Sekarang agak kebalik gitu ya, gurunya bacain terus. Baca gitu. Nah, harus ada masanya muridnya baca. Murid baca, guru menyimak. Nanti dikoreksi, didengarkan. Nanti juga insya Allah dalam praktek nanti saya mintakan ya. Kalau offline kan saya suka sering begitu, baca. Nanti kita dengarkan, konfirmasikan. Nanti online mungkin saat nanti Zoom, masuk di awal tahun depan yang ada zona-zona itu, nah kita akan mulai minta. Bacakan ya, saya simak, bacakan, simak. Nanti kita akan lihat. Nah ini, keindahan dalam sanad itu seperti ini. Ya, jadi kalau ada berkurang kualitas, jumlah berkurang. Ini cuma satu orang menerima, berarti hadisnya ahad. Dari satu dulu. Ya, walaupun ke sini yang meriwayatkan orang banyak misalnya. Ya, di sininya mutawatir, jumlah mutawatir. Tapi ini satu ahad nih. Ya.
Apalagi kalau misalnya di sini mutawatir, di sini berkurang jumlahnya nih, jadi masyhur. Jadi dari jumlah aja udah ada istilahnya sendiri. Dari kualifikasi orang ada istilahnya sendiri. Ya, kalaupun ini sudah nyambung, ada sanadnya disebutkan A, B, C, D, E, belum tuntas, selesai. Cek orangnya. Benar nggak? Betul itisal sanad, betul nyambung. Bagaimana kekuatan hafalannya? Di sini kuat, sini kuat, sini kuat, sini lemah, turun hadis statusnya. Untuk menjaga kemurnian apa? Kemurnian syariat. Ya, kualitas keberagamaan kita. Jadi syariat kita itu terjaga. Kalaupun ini selesai, nyambung, apakah langsung diterima begitu? Belum tentu. Cek isinya dulu. Benar nggak ini isinya? Nabi menyampaikan seperti itu. Bagaimana cara memahaminya? Nanti konfirmasikan dengan Al-Quran. Karena ini penjelas Al-Quran, nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran isinya. Ya kan? Nggak boleh bertentangan. Nanti dicek karakteristiknya. Nanti para ulama pun ngarang lagi nanti di seputar matan. Ya, di sanad sudah mengarang, dikonfirmasikan. Itu Allahu Akbar kalau kita ngecek di kitab hadis aja. Ya, ada yang ngarang jalur-jalur tertentu, ya. Mengarang ini bukan ngarang-ngarang sendiri, bukan. Yang dimaksudkan itu menuliskan secara ilmiah dengan hasil riset. Ya, seperti misalnya yang terkait dengan sanad nih, ada kitab sangat populer karya Imam Ahmad bin Hambal. Ya kan? Imam Ahmad bin Hambal itu punya kitab namanya kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad. Saya tunjukkan supaya apa namanya? Bisa tahu ya. 16 jilid teman-teman sekalian. 16 jilid. Tuh. Nih. Sampai sini nih. 16 jilid tuh. Ambil salah satu ya. Nah, ini. Masya Allah, ini nulisnya kan dulu belum ada mesin tik, belum ada komputer. Kemudian juga bagaimana tintanya, macam-macamnya. 16 jilid, ini baru satu ini aja gitu. Ini mengonfirmasi ini nih. Nama kitabnya Al-Musnad. Ini dikumpulin oleh beliau, ya, yang sepanjang yang bisa beliau jangkau untuk beliau dapati gitu, informasinya terus. Siapa aja di level pertama yang menerima di sahabat-sahabat Nabi? Tabaqah ula nih. Ini Rasulullah nyampaikan. Siapa yang menerima di masa-masa Rasulullah ini? Dari sahabat-sahabat. Abu Bakar misalnya, As-Siddiq, menerima berapa hadis? Umar bin Khattab menerima berapa hadis? Anaknya Umar, Abdullah bin Umar, menerima berapa hadis? Ya. Abdullah bin Abbas, berapa hadis? Istri Nabi Sayyidah Aisyah, berapa hadis? Terus dikonfirmasikan semua, terus dituliskan. Nanti yang menyampaikan dari sini apa aja hadisnya, riwayatnya siapa saja terus. Sampai tersambung ke zaman beliau. Itu sampai bisa nuliskan itu. Nanti ada ulama yang melihat, oh yang ini sudah ada kumpulan ininya. Tapi belum ada yang melihat kualifikasi dan kualitas orangnya. Ya, bagaimana nih kualitas orangnya, kredibilitasnya seperti apa? Maka nanti muncul kitab lain lagi, Mizanul I'tidal, Jarh wa Ta'dil. Ada Tahdzibut Tahdzib. Ada nanti apa namanya? Intisarinya lagi Taqribut Tahdzib. Ya, nanti ada Syiar A'lam Nubala. Syiar A'lam Nubala tuh banyak banget tuh. Ya, di sini ada Syiar A'lam Nubala itu. Cukup panjang juga. Kita tunjukkan lagi nih. Syiar A'lam Nubala ada kalau nggak salah. Kalau kitab jarah rata-rata di rumah kita simpan. Ini teman-teman sekalian nih. 16 jilid sendiri. Syiar A'lam Nubala nih. Ambil satu. Ya. Syiar A'lam Nubala. Ini 16 jilid juga nih. Ya, Imam Zahabi nih. Gitu. Jadi, saya mau katakan begini. Bagaimana tradisi keilmuan dalam Islam itu begitu terjaga. Jadi, kita sholat sekarang, yang kita lakukan, itu sama persis sholat seperti yang dibimbing oleh Nabi. Ya. Gimana caranya kita memastikan itu persis sama? Tinggal dicek aja. Kita cek di kitab hadis, nanti ada yang ngarang riwayat di matan. Ya. Yang menuliskan matan ini harus menyantumkan sanad, maka muncul kitab-kitab hadis. Sahih Al-Bukhari yang kemarin kita pelajari. Ini. Ya kan? Dapatkan hadisnya. Ada Sahih Muslim, ya kan? Yang ini. Ini pun 9 jilid sendiri dengan syarahnya dari Imam Nawawi, ya kan? Disebutkan matannya. Oh, begini caranya. Idza qumta ila shalah, ya, asbigil wudu. Kalau mau menyempurnakan salat, sempurnakan wudu dulu. Nanti ada babnya sendiri tentang wudu, gimana Nabi nyontohkan wudu, bahkan dari kualitas airnya dan sebagainya. Tsumastaqbilil kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ada lagi ayatnya menerangkan tentang kiblat, ada lagi hadisnya menunjukkan tentang cara, dikonfirmasi oleh ulama. Ya, kemudian setelah itu sudah paham, sudah jelas, baru bertakbir. Caranya pun diulas lagi, detail sekali. Dari mulai takbir mengangkat tangannya bagaimana, angkat sejajar dengan bahu. Kalau mau ke atas dikit, mendekat ke daun telinga, begini ukurannya, begini caranya. Cara telapak tangannya begini, jemarinya nggak terlalu lebar, nggak terlalu rapat begini. Sambil mengangkatkan lisan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian menguatkan niat di dalam hatinya. Itu sampai detail, sampai dengan salam. Ayatnya mengonfirmasi. Ya, tentang wudhu misalnya nanti Quran surah ke-5 ayat ke-6. Al-Maidahnya begini. Nanti hadisnya muncul sendiri. Babnya muncul sendiri.
Bahkan nanti ada ulama-ulama hadis yang khusus ngarang kitab hadisnya, yang menuliskan. Ngarang, kalau saya bicara untuk mengarang, bukan mengarang dalam pelajaran bahasa Indonesia, ngarang sesuatu, bukan. Yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan adalah menyampaikan dengan riset, menuliskan. Ya, secara baik, mengkodifikasikan. Anda bisa bayangkan nggak teman-teman sekalian? Jadi sampai ada ulama yang melihat, oh ini Imam Al-Bukhari udah mengambil bagian nih, dalam yang sahihnya seperti ini. Ya, mereka melihat, apa yang bisa saya lakukan untuk berkhidmat juga kepada din ini. Maka mereka melihat, oh ini belum ada yang hadis yang dituliskan berdasarkan urutan kepentingan fikih, bab-bab fikih. Ya, dari mulai wudhu, dari mulai kemudian sholat, dan seterusnya. Maka ngarang kitab lagi hadis, nulis lagi kitab hadis, diberi nama namanya kitab sunan. Yang ini jami, yang itu sunan. Maka muncul Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, kita punya juga. Ya, itu kitab sunan. Nanti Imam Ahmad, oh saya ingin berkontribusi dari sanadnya, disebut musnad. Nanti ada musnad, ada mu'jam, ada jami, ada sunan, dan seterusnya. Seperti yang pernah saya sampaikan. Nah, semua itu, apa tujuannya? Ini adalah hikmah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga syariat Islam, dinul Islam. Dari upaya-upaya, kan, penetrasi-penetrasi yang ingin mencoba merubah ajaran-ajarannya. Jadi ajaran itu tuh pakemnya udah ada. Udah ada kurikulumnya sendiri. Jadi bayangkan ya, Qur'annya terjaga, hadisnya terjaga, dan semua yang terkait dengan ini melahirkan pengetahuan yang terjaga pula, terkodifikasikan. Ya, ini terjaga lewat ilmu hadis. Mustalah hadisnya nanti ada ilmu dirayah, ilmu riwayat yang terkait dengan matan, kemudian juga sanad. Ya kan? Di Quran juga ada ilmunya, tafsir menjaga maknanya, qiraat menjaga bacaannya, tajwid menjaga hukumnya. Coba lihat. Dan semua jadi pakem. Ya, sudah ada nih pakemnya. Ya, kurikulum yang tertata. Jadi setiap generasi terwariskan dengan itu, terjaga. Jadi, ini kita punya kemurnian teman-teman sekalian. Yang belajar di masa Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi menerima langsung. Belum ada kodifikasi langsung dalam bentuk disiplin ilmu yang seperti sekarang. Di zaman Nabi nggak ada ilmu tajwid, karena bacanya udah pada benar. Dan benar udah bagus, yang bimbing langsung Nabi. Ya kan? Setelah Nabi meninggal, sahabat meneruskan menyebar dakwah. Kan jadi diplomat-diplomat nyampaikan risalah Islam. Orang bertanya, pada masuk Islam. Sampai yang masuk Islam di mana saja? Sampai ke Afrika masuk Islam, Masya Allah. Sampai ke Nusantara masuk Islam. Sekarang ke Indonesia, ke Filipina. Ya, Filipina itu kan ibu kotanya Manila. Dulu Manila itu ada jejaknya. Di kata Manila itu asalnya fi amanillah. Fi amanillah. Cuma nanti waktu ada ekspansi Spanyol ke sana dan seterusnya, nah itu ada nanti penetrasi akidah dan seterusnya itu berubah. Ya, itu jejak sejarah. Kemudian juga di Thailand Selatan, kemudian juga sampai ke Brunei Darussalam, Malaysia sekitarannya. Kita bisa lihat jejak sejarah. Ini keilmuan ya, keilmuan yang kita kaji, kita lihat. Jadi Anda bisa bayangkan ketika Islam mulai menyebar, mulai meluas, kan tidak semua orang itu bisa mendapatkan akses pembelajaran langsung kepada Rasulullah karena masanya berbeda. Nabi SAW ya, punya fitrah kemanusiaan, meninggal dengan fitrah kemanusiaannya, tapi ajaran kerasulannya terjaga. Allah langsung yang menjaga lewat riwayat sanad ini. Maka setelah Nabi SAW meninggal dunia, sahabat bertugas berdakwah, kan orang-orang menerima untuk memudahkan pengajaran itu. Orang-orang yang menerima pengajaran-pengajaran dari murid-murid Rasulullah, dari kalangan sahabat, nanti muncul tabi'in, menuliskan, mengkodifikasikan itu semua, sehingga apa yang dipelajari oleh mereka di masa itu bisa dipastikan akan diwariskan kepada generasi masa datang, sehingga memiliki satu patokan pembelajaran yang serupa. Diterbawa. Di masa Nabi terjaga dengan pelajaran langsung, ya, melalui para sahabat. Sahabat nanti meneruskan kepada generasi seterusnya, kepada tabi'in, ya kan? Tabi'in masih punya kekuatan menangkap, menghafal, dan mereka udah berpikir, nggak semua orang Islam punya kekuatan menangkap yang sama. Ya, menghafal yang sama. Ya, ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ya kan? Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Ada yang lambat ingat, cepat lupa. Sudah lama ingatnya, baru ingat langsung lupa. Ya kan? Nah, ini kan jadi persoalan. Ya kan? Nah, ini dari kondisi seperti ini dipikirkan. Dibikinkan kemudian kitab-kitab, buku-buku, dikodifikasikan jadi pengetahuan. Ini pun dikonfirmasi lagi dengan ijma. Para ulama berkumpul, melihat, yang mengoreksi satu dengan yang lainnya, mengonfirmasikan riwayat. Jadi, kurikulum pembelajaran dalam syariat Islam itu semua tersambungkan. Paketnya punya pakem sendiri. Yang terkait dengan Quran, nih, setiap generasi nggak akan berubah. Yang kita pelajari sama aja begitu. Makanya ditafsir, walaupun zamannya berkembang, terus, kan, yang pakemnya serupa, nggak ada perubahan. Qul huwallahu ahad, tetap tafsirnya akan sama, Allah itu Esa. Ya, nggak ada yang mengatakan terdapat perbedaan pendapat tentang makna qul huwallahu ahad. Nggak ada, semua sama. Nanti terkait dengan muamalah, menyesuaikan dengan keadaan-keadaan masanya, berkesesuaian. Ya. Jadi ayatnya serupa, ayat yang sama, gitu kan? Jadikan sebagai patokan, itu mukjizat Al-Quran menjadikan ayat yang serupa, firman yang sama,
bisa memberikan solusi dari setiap peristiwa yang berganti pada setiap masa. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Ini dahsyat sekali. Jadi kalau Anda mau cari masalah apapun, ditemukan. Konsepsinya ada di sini, sumber hukumnya, ini Al-Quran, hadis, terjaga seperti ini, nanti produk hukumnya keluarkan fikih. Di fikih pun ada ilmu lagi, tidak ujug-ujug asal keluar. Ya, ada kaidahnya disebut dengan kaidah fikih, ada dasarnya disebut dengan usul fikih, perbandingannya disebut dengan fikih muqarin. Ya, semua ini satu, terkodifikasikan dalam bentuk disiplin ilmu. Kemudian hikmahnya menjaga kemurnian syariat Islam dari perubahan-perubahan atau orang-orang yang mencoba untuk menghadirkan satu pandangan tertentu yang ingin merubah ini semua, ya kan? Sehingga dengan itu, usaha-usaha yang dilakukan akan terpental dengan sendirinya. Kenapa? Karena Islam sudah punya pakem tersendiri. Kalau mau dilacak pun ketemu, kitabnya ada, kurikulumnya ada, dan ini diwariskan kepada setiap generasi untuk menunjukkan bahwa apapun yang dikerjakan dalam Islam, baik itu sifatnya ibadah, muamalah, sampai dengan akhlak, itu berdasarkan sanad keilmuan. Satu, ada ilmunya. Yang kedua, punya sandaran, punya pokok sumber dalam bersikap, sikap ibadah, sikap muamalah, sikap akhlak. Yang ketiga, dahsyatnya, semua sumber dan pokok keilmuan ini adalah paket kurikulum yang serupa. Dari sejak menerima dari sumber awalnya sampai kapanpun kita berkehidupan. Dan yang mengajarkan orang-orang ini, yang mengajarkan semua ini, ya, mewarisi dari Nabi SAW. Ya, kalau Nabi kan jelas statusnya Nabi, Rasul, ya kan? Malaikat statusnya malaikat, Jibril statusnya malaikat, Muhammad SAW statusnya Nabi, Rasul, ya kan? Ini yang menerima statusnya siapa? Sahabat generasinya. Ini tabi'in. Ya, ketika menangkap pengetahuan, tadi kan ilmu kan? Yang jadi kurikulum, orang yang menangkap pengetahuan, mendapatinya untuk disampaikan kemudian lagi, orangnya satu disebut alim. Jamaknya disebut ulama. Tentang ulama pun masih dikonfirmasi oleh Nabi. Lewat hadis yang disampaikan oleh beliau, tersambung nanti untuk mendapatinya dari sahabat. Kan sahabat menerima dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menerima? Sahabat Abu Darda. Sampaikan terus ke kita. Sampai ditemukan kalimat Nabi, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Jadi untuk menentukan ulama pun ada sanadnya lagi. Siapa ulama itu? Orang-orang yang mendapati informasi dengan kualifikasi tertentu. Dengan pakem-pakem yang sudah jelas ini. Ya. Disampaikan lagi kata Nabi, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan ulama itu pewaris para nabi. Ya, wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran, walakinnahum warathul ilma. Ya. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan materi yang diwariskan, tapi pengetahuan, sanad-sanad keilmuan yang menguatkan, ya kan, risalah kenabian sebagai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah mereka dapatkan ini semua, mereka mengajarkan, maka cepat genggam itu. Sekuat genggaman kita. Kalau perlu ikat dengan geraham kita, maksudnya genggam sekuat-kuatnya. Jadi Anda bayangkan, paket pengajarannya ada kurikulumnya, ada pakemnya, dan terjaga sifatnya, sumbernya terjaga, ulamanya pun terjaga. Dan jangan dikira jadi ulama itu gampang, ada kualifikasinya. Dari keilmuannya terjaga, dari akhlaknya terjaga, khasyah, tingkat kehusyuan ibadahnya terjaga. Itu dikonfirmasi semua, di Al-Quran dikonfirmasi, di hadis dikonfirmasi, bahkan di kitab ulama sendiri dituliskan. Ya, itu kalau Anda ngaji At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi fi Adab Hawalatil Quran halaman 37 yang di kitab yang kami punya, itu jelas beliau menyampaikan, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu, dan hendaklah seorang murid itu tidak belajar dari mengambil ilmu dari seorang guru kecuali dengan 4 kriteria berikut. Yang pertama, kamulat ahliyatuhu, yaitu menguasai di bidangnya. Ya, pakar di bidangnya. Jadi jangan sampai kita belajar pada seseorang yang memang bukan pakar di bidangnya atau salah belajar. Kalau belajar hadis, ya ke pakar hadis. Nggak semua ustadz itu menguasai segala hal. Ya, kalau mau belajar fikih, ya ke orang yang menguasai fikih. Dan ustadz juga nggak boleh memaksakan. Kalau bukan di bidangnya, jangan dipaksain. Mengajar buka Google dulu, tidak. Belajar dulu, pahami dulu. Ya, ini pakemnya pelajari dulu. Jelas ya? Jadi setelah itu apa nanti? Wa hasunat akhlaquhu. Jadi baik perangainya. Supaya mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmunya memang bagus. Tapi setiap kali belajar, misalnya mencela orang terus. Mencela ini, mencela itu, mencela ustadz ini, mencela ustadz itu. Akhirnya apa? Terwariskan celaan kepada muridnya. Muridnya dapat ilmu, tapi dapat ilmu juga ilmu mencela. Saat yang bersamaan dapat ilmu pengetahuan, tapi juga pandai mencela orang lain. Jadi nggak berkah juga. Ya, jadi kan minus tuh. Bisa minus tuh. Ya, bisa minus, hati-hati. Bisa minus. Ya, paling minimal hilang, nggak dapat apa-apa. Kan konfirmasi di hadis itu begitu. Kalau melakukan pekerjaan yang baik, soleh, dapat poin kan? Satu kebaikannya 10. Ya kan? Dosanya tergantung kadarnya. Tapi setiap salah kan ditulisnya 1. Tapi 1 ini apakah shaghair atau kabair? Dosa besar, dosa kecil.
Ya? Ada yang terhanguskan dengan apa? Ini betul ngaji dapat 10 poin, tapi saat yang bersamaan mencela. Ya kan? Ya, saling berdebat, bikin hoax, menuduh, fitnah, macam-macam. Habis juga pahalanya ini. Ya, tuh, kaget. Tutup spidol jatuh tuh. Bukan kenapa? Kalau udah jatuh kan jatuh ke bawah tuh, harusnya masuk surga, tersungkur ke neraka. Itu kan di hadis begitu. Fa in faniyat hasanatuhu, maka bila habis kebaikannya tersisa keburukan, faturiha finnar, dilemparkan ke neraka. Karena saling nutup. Ya, kata Nabi ya nanti akan datang orang mengaku umatku, ya yaumul qiyamati bi salatin, dia salat, dia puasa, dia zakat, cuman sayang, dia senang juga mencaci orang, menuduh orang lain, ya, saling berselisih dan sebagainya. Nanti akan saling mengonfirmasi, saling nutup satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini hati-hati. Jadi pesan ini disampaikan untuk berhati-hati. Ya, jangan juga menyimpulkan yang dimaksud si fulan nih, bukan. Ya, tidak, nggak boleh seperti itu. Jadi yang kita maksudkan saling mendoakan, memperbaiki diri, dan kembali ke sini, ini mengonfirmasi kebenaran risalah. Jadi, saya kembalikan sumbernya terjaga. Kalau sudah bicara sumber, Al-Quran dengan sunnah. Al-Quran, hadis yang menjadi sunnah. Kemudian juga ilmunya terjaga lewat sanad. Ini ada kodifikasinya. Kemudian juga penyampainya alim, ulamanya terjaga juga, ada kualifikasinya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatu, dan tidaklah seorang itu belajar kalau pengen mendapatkan ilmu yang baik kecuali dari orang yang pakar di bidangnya. Setelah itu sempurna akhlaknya, ya kan? Setelah itu bagaimana lagi? Ya sempurna pengamalannya. Jadi dia ajarkan, dia praktekkan lewat akhlak, dia praktekkan juga lewat ibadah, lewat kesehariannya, ya kan? Nah, kemudian sempurna karakternya. Jadi memberikan contoh, keteladanan, ibadahnya bagus. Dan saya sudah rangkum. Di antaranya pada saat Anda dapatkan Mira itu kan ada ini juga, buku catatan penuntut ilmu. Ya, salah satunya. Nah, makanya kenapa saya mintakan bukan untuk sekedar catat ini, bukan. Tapi di dalamnya nanti ada petunjuk-petunjuk yang boleh jadi Anda tanyakan, ternyata sudah ada jawabannya sendiri. Gitu ya. Nah, apa kaitan dengan pertanyaan Anda tadi, teman-teman sekalian? Ini baru saya antarkan ya, supaya paham dulu gitu. Ini, semua ini, di antara hikmah terbesarnya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa apa yang kita peluk itu, dari agama yang kita yakini itu dinul Islam, benar adanya. Untuk membuktikan kebenaran satu agama, kan harus dicek kan? Ya, sumber kitabnya benar enggak? Coba cek. Ya, kemudian nanti penjelasannya betul enggak? Cek. Keterjagaannya bagaimana? Dan sebagainya. Sekarang kalau Anda komparasikan, coba cari deh yang seperti ini. Dimanapun. Anda nggak akan temukan. Karena itu Allah tegas menyampaikan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan." Siapa yang mencari selain Islam, nggak akan menemukan yang seperti ini. Coba ada kitab misalnya kan, kita hanya komparasi ya untuk mengecek perbandingan. Kita tidak memaksakan orang untuk memeluk Islam atau yang lainnya, kita menghormati semua yang ada yang diyakini oleh siapapun. Masing-masing membawa pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan resiko masing-masing, kan? Dan kita harus menghormati semua itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, hidup berharmoni, saling membantu, tolong-menolong. Ya, dalam beragama silakan masing-masing. Tapi untuk meyakinkan pada diri kita, karena ini kan hak tertinggi beragama itu, kita harus betul-betul yakin. Umat Islam itu juga, untuk menguatkan keyakinannya, boleh kita kemudian, kalau sudah bagus, tahu, kita coba bandingkan. Cari deh. Di keyakinan manapun, bandingkan. Ketika Anda dapatkan di kitab yang ditemukan, ini cek. Dari mana yang menyampaikan riwayat di kitab itu, tahu bahwa ini yang menyampaikan nabinya misalnya. Atau Tuhannya. Dari mana memastikannya? Siapa yang menyampaikan itu? Sampai ke masa kita sekarang. Apakah benar bahasanya seperti itu? Apakah benar tidak mengalami perubahan? Siapa saksinya dia menuliskan itu? Siapa saksinya dia menyampaikan itu? Bagaimana kualifikasi orang itu? Bagaimana kemudian kredibilitasnya dan sebagainya? Cari sampai yang seperti ini, nggak akan ditemukan. Sulit. Ya, sulit. Ini untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam. Yang kedua, menjaga semua agar risalah itu tersampaikan secara benar. Dari mulai fase awal penyampaian sampai kehidupan berakhir. Karena itu kita punya pakem sendiri, nggak bisa mengalami perubahan-perubahan. Ya. Makanya orang-orang yang ingin mencari kesalahan, celak-celak dalam ajaran-ajaran Islam sulit menemukan itu. Karena semua sudah ada pakemnya sendiri di setiap masanya. Untuk menjaga semua pakem-pakem ini, maka sanad ini punya peran penting. Sanad keilmuan ini. Dan siapa yang menyampaikan sanad keilmuan ini? Ya ulama ini. Sini. Karena itulah Imam Muslim di muqaddimah kitab Sahih Muslimnya, beliau memberikan perhatian yang serius tentang ini. Makanya beliau tampilkan, kalau di sini halaman 119. Di jilid pertama. Saya dulu ngajar Sahih Muslim di Masjid Subulus Salam di Bekasi. Jadi kita masih agak ingat-ingat. Bismillah, halaman 119. Babul Isnad Minad-Din. Nah, betul kan? Nah ini.
Bab bayan al-isnad bab bayan annal isnad min ad-din, ya kan? Babu bayani annal isnad min ad-din atau babun bayanu annal isnad min ad-din. Bab yang menerangkan bahwa al-isnad min ad-din, ketersambungan transmisi pengetahuan untuk mendapatkan dari sumber yang pertama itu min ad-din, ya bagian terpenting dalam agama. Karena agama itu pun din pun terjaga dengan sanad, Al-Qur'an dengan sanad, ya kan? Kemudian juga apalagi hadis dengan sanad, ilmu-ilmu lain dengan sanad, praktek ibadah terjaga dengan sanad, seperti diri kita terjaga dengan nasab. Kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bayanu annal isnada min ad-dini wa anna riwayata la takunu illa 'an thiqat wa anna jarh ruwat bima huwa fihim jaizun bal wajibun wa annahu laysa min al-ghibah al-muharramah bal fi adh-dhanbi 'an asy-syari'ah al-mukarramah. Ya, bab yang menerangkan bahwa isnad itu transmisi riwayat keilmuan, kan sumber-sumber untuk mendapati sumber yang paling utama minad-din, termasuk bagian penting dari ad-din, dari Islam. Innad-dina 'indallahil Islam, kan? Wa anna riwayah, kan? Dan bahwa sesungguhnya riwayat, informasi, pengetahuan itu la takunu illa 'anil thiqat, tidak boleh diambil kecuali dari orang-orang yang memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, kredibel di bidangnya dengan syarat-syarat tertentu. Wa anna jarh ruwat, dan sesungguhnya ya mengoreksi atau meneliti keadaan-keadaan para perawi penyampai informasi itu bima huwa fihim jaizun, yang terkorelasikan dengan riwayat yang mereka sampaikan itu boleh. Jadi meneliti orang, mencari-cari gitu kan bagaimana latar belakang orang ini ya sampai ditemukan misalnya ini yang kurang, ini yang melekat pada orang itu jelek, ada kejelekannya, itu boleh untuk dicari untuk memastikan kebenaran riwayat, bukan untuk meruntuhkan atau menghancurkan kehormatan orang itu. Ya, kalau untuk menghancurkan kehormatan, meruntuhkan kewibawaannya, kan? Itu disebut nanti ghibah, mencari-cari kesalahan. Kalau sudah menuduh, jadi fitnah. Itu yang nggak boleh. Ya, dengan pikiran disebut su'udzan, kan? Membicarakan di belakangnya disebut dengan ghibah. Kalaupun itu kemudian tidak tepat yang dibicarakan, disebut dengan fitnah namanya. Tapi kalau untuk memastikan kebenaran sesuatu, konfirmasi itu boleh. Dan dalam fikih dipraktikkan, termasuk di persidangan. Ya, jadi ketika hakim bertanya kepada saksi, saudara saksi, apakah Anda mengenal si fulan? Benar yang mulia, saya mengenalnya. Apakah Anda memang mengetahui si fulan pernah melakukan tindakan pencurian di rumah itu? Aduh, nggak boleh Pak Hakim, gibah namanya. Nggak bisa. Kalau nanti jawabannya begitu, nggak ketemu unsur kebenarannya. Ya, maka tidak menjadi gibah mengungkap satu kesalahan, kekurangan, ya, apalagi sesuatu tindakan-tindakan yang buruk ketika motivasinya menemukan kebenaran, tapi dengan standar yang benar. Ya, bukan dikarang-karang sendiri. Maka nanti dalam satu hukum tertentu dalam fikih nanti ya itu sudah ada babnya sendiri, kayak di persidangan kan itu sudah ada babnya sendiri, termasuk nanti dalam ilmu hadis ada babnya sendiri namanya jarh wa ta'dil, mengungkap kebaikannya apa, kekurangannya apa untuk menentukan kualitas hadis ya. Bal wajibun, bahkan wajib ya, kalau nggak seperti itu, nggak ketat, nggak akan ketahuan nanti ya, nggak akan ketahuan apakah benar agama ini dan seterusnya, risalahnya benar atau tidak, disampaikan oleh orang yang benar atau tidak. Bahkan saya kemarin baca ya, Masya Allah itu, Allahu Akbar, yang menulis dan konsentrasi di bidang jarh wa ta'dil saja, seperti Imam Yahya bin Ma'in misalnya, itu tawadunya luar biasa. Sering nangis, Pak. Untuk menjaga diri, supaya nggak terjebak mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi, menjaga keikhlasan supaya tujuannya agama. Ini orang siapa, benar enggak, gini. Sampai mereka berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ya, sampai ada kalimat yang saya cukup termenung juga. Yahya bin Ma'in, itu, Imam Yahya bin Ma'in, rahimahullah, itu sampai mengatakan pada sahabat-sahabatnya, kita ini sering mencari tentang profil orang. Ya, terus menemukan kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kita mesti merenung, kita takut. Jangan-jangan yang kita cari, kita temukan ini, ternyata orang itu sudah menjangkau surga lebih dulu dibandingkan dengan kita. Terus nangis mereka. Itu untuk menjaga hati gitu. Ya, untuk menjaga betul-betul. Supaya apa yang dicari itu kebenaran, 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 kebenaran. Ya, jadi bukan untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, itu keteladanan yang harus kita jaga gitu ya, sampai dengan kini. Wajib, kenapa? Wa annahu laysa minal ghibah al-muharramah bal fi dzabbi 'ani syari'ah al-mukarramah. Tapi untuk menjaga kemurnian syariat, supaya jadi kurikulum kepada kita. Nah, apa dasarnya? Disampaikan qala berkata Imam Muslim, haddatsana Hasan ibn Rabi', haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammad wa haddatsana Fudail an Hisham qala wa haddatsana Makhlad ibn Husain an Hisham an Muhammad ibn Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Menyampaikan inna hadzal ilma, sungguh sanad keilmuan ini yang kita pelajari itu esensi agama kita. Maka mesti dicek dari mana kalian mengambil ilmu itu untuk memastikan kebenaran agama kita. Karena kita punya pakem ini. Karena itulah dalam keilmuan ada istilah ulama yang bersanad. Maksud ulama bersanad ini nanti ada dua. Ada dua. Satu, sanad langsung, transmisi yang mengambil transmisi riwayat.
Kayak saya ngambil misalnya riwayat Hafiz dari Asim, dari Syekh saya, Syekh Dukali misalnya. Ya, dengan Syekh Muawiyah Al-Libi. Nanti beliau punya jalur lagi sanad ke atasnya lagi. Terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung terus ke atas. Ya, itu sanad dalam ilmu Al-Qur'an. Nanti dalam ilmu hadis, nanti kalau kita ngaji langsung, ngaji sorogan misalnya, itu ada sanad nanti. Ya, saya ngaji kepada guru fulan misalnya kan. Si fulan ini ketika menyampaikan hadis, nanti hadis itu nanti ada yang matan seperti ini Sahih Al-Bukhari. Nanti ngaji Sahih Al-Bukhari sama siapa? Jadi si fulan pun punya sanad ke atas, ngaji ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, sampai nanti ketemu nasabnya, ya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, si fulan menerima ini dari sanad-sanadnya. Ya, dan ada pakar sanad, Masya Allah, luar biasa di kontemporer itu terbesar di zamannya. Itu ternyata gelar ahli sanad itu namanya musnid. Kalau jadi rujukan sedunia, musnid ad-dunya. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di masa kontemporer itu gelar musnid ad-dunya itu dimilikinya teman-teman sekalian oleh orang Indonesia. Orang Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Itu gelarnya musnid ad-dunya. Allahu Akbar, kalau lihat tawadhu gitu orang itu, Masya Allah, tawadhu. Mufti itu di Mekah, mufti. Kita punya kualifikasi ulama yang Masya Allah, mufti. Benar-benar bukan ngajar di halaqah, tapi mufti betul yang diminta fatwanya. Itu sederhana sekali. Nah, pakai kaos. Saya kalau ngelihat ya, gambar-gambar beliau atau video-video beliau, karena kan saya kan nggak semasa ya dengan beliau. Tapi Masya Allah, saya masih mendapati bagaimana beliau ngajar di Masjidil Haram lewat cuplikan video yang kami dengarkan. Allahu Akbar kalau ngajar itu. Ya, ketika menerangkan hadis, kata beliau, saya mendapatkan hadis ini dari si fulan dari si fulan. Jalur si fulan ini ada berapa bagian, dari si fulan sampai tersambung ke Rasulullah. Ya, itu masih mungkin gelarnya musnid ad-dunya. Muridnya itu bukan hanya orang Indonesia, ada orang Mesir, ya ada orang-orang yang lain dari Arab sendiri juga ada. Itu musnid ad-dunya. Syekh Yasin Al-Padangi. Ya. Masya Allah, luar biasa ulama kita. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kita kangen Syekh Mahfud At-Termasi dari Termas. Nanti ada murid-murid lagi. Ya, misalnya ada Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Kalau nggak salah saya punya kumpulan kitab beliau ini. Ini dia. Bismillah. Ini dia. Ini dia nih. Isnadus Sari fi jam'i musannafat Syekh Hashim Ash'ari. Ya, ini. Ini sudah ada terjemah kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ya, ini ada 19 kitab. 19 kitab. Ya, Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, terus nanti yang keempat An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin dan seterusnya. Jadi Masya Allah yang sangat menarik teman-teman sekalian. Saya punya dua versi, yang hijau sama yang coklat ini. Ya, jadi ketika menyampaikan kepada kita, ini sanadnya disampaikan dulu nih. Ini sanad-sanad beliau nih. Sanad Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau ngaji Sahih Al-Bukhari dari siapa aja. Terus, kan? Terus nanti sanadnya apa? Sahih Muslim. Ini kan Sahih Muslim nih. Beliau ngaji Sahih Muslim dari siapa? Terus sampai tersambung nanti. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ke atas. Ya. Qadita salat ilaina riwayat Sahih Muslim. Ya. Sama'an li ba'dihi wa ijazatan li baqihi. Itu kan an Syekhina al-Alama Muhammad Mahfud bin Abdullah an Syekhi Sayyid Abi Bakar, dan terus sampai ke bagian ujung, sampai ke siapa? Sampai ke ujungnya. Ngajinya sama siapa? Kata beliau, kami ngaji dari si fulan, terus si fulan, terus sampai ke ujungnya. Ya. Kemudian sanad apa lagi? Al-Muwatta Imam Malik. Saya ada kitabnya di rumah. Dia ini ngajinya dari siapa lagi? Terus. Nah, ini sorogan dulu. Makanya di praktek-praktek pesantren itu sorogan. Ya, saya tuh sangat hormat, sangat ta'zim pada ulama-ulama kita tuh. Ya, Masya Allah, kita dawamkan juga doa, kan? Masya Allah, doa-doa itu untuk minta keberkahan kepada Allah, kan? Kepada lewat ilmu-ilmu mereka, kan? Kalau mereka lebih baik daripada kita, dari akhlaknya, dari keilmuannya. Dan Syekh Ahmad Dahlan kan yang mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Alim, Masya Allah. Bidangnya juga bukan hanya di bidang, kemudian ada Quran, ada fikih, termasuk juga dalam astronomi. Itu alim tuh, untuk ilmu falak dan seterusnya. Ya, ulama kita tuh luar biasa dulu-dulu tuh. Bahkan diamalkan. Ada yang kemudian mewariskan buat ormas dan sebagainya. Ya, itu ada sanadnya juga. Itu ormas-ormas Islam yang besar itu ada sanad ilmunya juga. Jangan salah itu. Ya, Muhammadiyah, kan itu ada sanad ilmunya. Ya, kan 14 tahun sebelum Nahdlatul Ulama itu berdiri Muhammadiyah secara formal, gitu kan? 18 November 1912, gitu kan? Kemudian Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926 berdiri. Ya, dan sebelum itu terjadi ada juga Jamiatul Khair, itu lebih awal lagi. Jamiatul Khair. Jangan keliru itu, ya. Jamiatul Khair lebih awal 1905 kalau saya tidak keliru tuh 13 Jumadil Akhirah.
Ya, 13 Jumadil Akhirah 1905 itu berdiri Jamiatul Khair. Itu yang mendirikan siapa? Para ulama, para habaib. Dikumpulkan ada 5 orang tokoh yang paling utamanya, ya kan? Kemudian berkumpul itu ditetapkan kita harus nyanyi nasab ilmu yang benar nih, supaya nanti ada rujukan ulama kita di Indonesia bisa kumpul bareng-bareng. Dipilih siapa? Syekh Ahmad Surkati. Ya, Syekh Ahmad Surkati itu lahirnya di Sudan, tapi menetap lama di Mekah. Ya, sur itu ahli, kati itu kitab, Syekh Ahmad Surkati. Maka 6 tahun setelah itu bisa tiba di Nusantara. 6 tahun tuh setelah diusahakan. 1905, 1911 tiba. Begitu tiba di Nusantara itu pada merapat semua. Nah, kalau kita sekarang di wilayah Tanah Abang tuh, ya wilayah Tanah Abang itu, nanti ada Jamiatul Khair sampai sekarang masih ada tempatnya. Masya Allah mulia, kita berdoa Masya Allah mudah-mudahan Allah berkahi itu para guru-guru kita, keberkahan pada para kiai, para alim, habaib dan sebagainya. Kan yang sanad tersambung tuh yang baik-baik tadi, kan? Dan itu mewariskan apa? 1911 ketemu sampai Syekh Ahmad Dahlan juga datang dan seterusnya. 1912 terjadi sesuatu. Ya, mulai bikin ormas, ya kan? Mulai membantu pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia, mulai kemudian nanti fokus di bidang pendidikan. Nanti yang satu pada aspek-aspek fasilitas pendidikan dengan kurikulum kontemporer, yang satu lagi penguatan di bidang misalnya bidang-bidang kitab-kitab klasik dan seterusnya, sehingga ada perpaduan semuanya untuk dipersatukan. Ya, karena itu ormas itu alat transportasi ya yang semuanya saling melengkapi. Ormas-ormas Islam yang saya maksudkan. Ada kebaikan-kebaikan tuh saling, makanya bersinergi. Nanti berkumpul semua di MUI. Makanya kita harus terus ya mendorong, berdoa supaya akur semua ini ya. Supaya menyatu, menguat keseluruhannya. Lalu kita mendapatkan wawasan, dipelajari. Ya boleh jadi mungkin apa yang diambil dari furu'iyah berbeda. Mungkin kalau kita dapati misalnya kan prakteknya sama dalam berakidah, kemudian sama juga dalam sholat subuhnya 2 rakaat. Kan? Tapi dalam praktek kan nanti setiap orang kan bisa memilih mana yang paling nyaman furu'iyahnya. Misalnya yang pakai kunut nih. Oh, nanti yang tersambung ke nasab di NU memilih untuk kunut. Yang di Muhammadiyah tersambung nanti misalnya yang memilih untuk kunutnya di Nazilah, subuhnya tidak kunut, yang ngambil ini dalilnya ini, ya. Tapi nggak ada hubungan yang kunut NU yang nggak kunut Muhammadiyah, nggak ada hubungan, itu ke dalil nanti nyambungnya, ya. Perangkat-perangkat itu nanti untuk menyinergikan supaya nanti saling melengkapi dalam membangun nilai-nilai keislaman yang baik. Nanti Muhammadiyah dakwahnya di apa misalnya, ya, dakwah kultural di pendidikan dan sebagainya sehingga kampus-kampus muncul, ya kan? Nanti ada macam-macam lagi yang kira-kira bisa dihadirkan secara sosial, ada rumah sakit, PKU-PKU-nya. NU menguatkan dengan pesantren-pesantren, kajian kitab tradisionalnya. Ya, nanti muncul misalnya di Persis, sisi lainnya lagi. Kemudian ada Al-Irsyad, sisi lainnya lagi. Itu kalau semua dipertemukan, ya, di MUI berkumpul, saling menguatkan semua, dan saling menyampaikan ke masyarakat. Dikaji dengan baik. Saya yakin insya Allah ada harmoni dalam kehidupan. Ya, nah apa-apa yang tidak sepakat, misalnya, oh saya nggak cocok dengan yang ini, jangan menyalahkan ormasnya. Atau jangan menyalahkan personalnya. Cukup kita misalnya nggak mau ambil yang ini, ya sudah Anda praktekkan yang ini. Itu akan lebih tentram kepada diri kita dan menghindari hal-hal yang kontraproduktif. Nah, sekarang bagaimana menjawab pertanyaan apa yang Anda sampaikan tadi? Kan kita mau ke situ. Saya udah hampir 2 jam ya. Saya antarkan ini supaya paham maksud saya, ya. Untuk menjawabnya adalah gini, bisa Anda belajar pertama kepada guru-guru yang tersambung sanadnya secara sorogan tadi. Lihat nih, ada sanad tuh. Ya, sekarang kan banyak pengaji Quran, ya, guru ngaji yang bersanad. Itu udah banyak sekarang. Ya, ustadz-ustadz ini, oh ini yang bersanad, itu yang langsung. Kalau tidak menemukan yang seperti itu, maka lihat sanad kurikulumnya. Dia nyampaikan yang pakem yang sama nggak dengan yang dulu disampaikan. Ya, misal, oh ini di Qur'annya dia memang belum bersanad, artinya belum mendapatkan riwayat dari orang-orang yang memang punya sanad tersendiri, pernah setoran, pernah sorogan ke atasnya. Pernah sorogan, ini ke atas sorogan, sehingga menemukan sanad yang utama. Ya, tapi dia belajar dengan pakem yang sama. Ya, dari guru-guru juga yang hafal Quran 30 juz. Cuman ini belum disetorkan kepada orang yang punya sanad. Karena belum sorogan, belum disetorkan, jadi dia belum punya sanad. Ya, secara formal dari sini. Tapi dia mempelajari Quran ini mengikuti pakem yang sama, kurikulum yang sama, di tajwid yang sama, ya, bacaannya serupa, kemudian juga dari segi penyampaiannya sama dan sebagainya. Ini boleh. Ya, ini yang termasuk dengan sanadnya terkait dengan kurikulumnya. Walaupun ya secara formal dia tidak mendapati sanad sorogan secara langsung. Nah, ini contoh di Quran, ya. Apalagi contohnya, misalnya dalam ilmu-ilmu kita keseharian, kan sudah jelas. Ya, kalau fikih sholat, kita belajar ilmu fikih dari ahli fikih, ya kan? Walaupun dia tidak punya guru-guru yang bersanad terus sampai ke atas misalnya, tapi agak jarang sih. Ya, biasanya kepada siapapun dia pernah belajar, salah satunya pasti punya runtutan, pernah belajar di sini. Kalau kita kan ada sanad institusi, ya. Ya, sanad institusi itu dari pesantren. Pesantren ini gurunya pernah pesantren lagi, itu pernah nyambung. Nah, boleh kita temukan yang seperti itu. Saya nggak ngaji langsung, nggak pesantren, tapi saya belajar pada orang yang pernah pesantren.
Ya, pada orang yang pernah belajar misalnya di Timur Tengah khusus untuk agama dan seterusnya, ya. Nah, kita boleh mengambil dari orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dia menyampaikan sanad kurikulum yang serupa. Tinggal dicek aja yang dia sampaikan, misalnya sesuai nggak dengan pakem ini. Kalau nggak sesuai, kita sendiri rasanya aneh. Kalau sudah aneh, tinggalin. Maka di halaman 111 itu, di Sahih Muslim, disebutkan lagi. Ya. Kami dulu mengaji itu menghafal, teman-teman sekalian. Jadi hafalan kita storin ke guru-guru kita. Ya, kita bacain, itu kan, distorkan, nanti dikonfirmasi sama guru-guru tuh. Benar apa enggak? Kalau salah diperbaiki, kalau benar dipertahankan, boleh disampaikan. Tapi juga harus hati-hati gitu. Ya, keikhlasan dan sebagainya. Nih, babun nahyi 'anil riwayat 'anil du'afa. Hati-hati ya. Bab larangan menyampaikan riwayat dari orang-orang yang dipandang lemah. Hati-hati nih, orang-orang dipandang lemah. Lemah ilmu nggak boleh ngambil dari orang lemah ilmu, apalagi nggak berilmu. Hati-hati ya. Apalagi nggak berilmu. Makanya kalau muncul-muncul di media sosial, yang jelas nggak ada ilmunya, nggak usah dikasih perhatian. Ya, yang lemah ilmunya aja nggak boleh diambil ilmunya. Ya, awas hati-hati ya. Misal, ada orang ahli misalnya Quran nih, qiraat dan sebagainya, macam-macam. Tapi dia belum belajar tentang tafsir, jangan ditanya tafsir. Kalau tanya qiraat boleh. Ya, jangan semua ustadz yang bisa ngaji langsung disuruh ngajar tafsir, tidak begitu. Terus dicek dulu. Ya, Ustadz, Masya Allah, suaranya luar biasa. Boleh ya saya ikut belajar qiraatnya? Boleh, silahkan. Tajwid misalnya, ya belajar cara baca, makharijul huruf, sifat huruf, dan seterusnya. Boleh, silahkan. Tapi ketika Anda mau masuk ke tafsir, jangan. Pastikan dulu pernah belajar tafsir nggak? Dari siapa belajarnya? Ya kan? Formal nggak? Ya, apakah institusional? Pernah masuk kampus, ada kurikulum, dan sebagainya, dan seterusnya. Ya, lalu dilihat pakemnya tuh. Ya, sebab kalau ketika mengambil pelajaran dari orang yang lemah ilmunya bermasalah, nanti ilmunya lemah, pengamalan lemah, atau pemahaman salah. Ya, ini kalau kita bacakan di sini, qala babun nahyi 'anil riwayah 'anid du'afa wal ikhtiyat fi tahammuliha. Kan bab larangan mengambil riwayat, informasi keilmuan dari orang-orang yang lemah, dengan lemah keilmuannya, wal ikhtiyat fi tahammuliha, dan hati-hati dalam mengambil itu semua. Qala wa haddatsani Muhammad bin Abdullah ibn Numair wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsani Ibn Abi Ayyub qala haddatsani Abu Hani an Abi Uthman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat tersambung ini sanadnya langsung ke Abu Hurairah, langsung ke Rasulullah. Jadi larangan ini dari Nabi. Larangannya dari Nabi. Ya, apa yang disampaikan annahu qala, beliau menyampaikan, sayaqulu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Allahu akbar. Wah, ini nyata betul. Ini saya sampaikan sekitar 2-3 tahun lalu hadis ini. Dan Masya Allah gitu ya, apa yang Nabi sampaikan tuh karena bersumber dari bimbingan wahyu, nyata itu benar. Sayaqulu fi akhiri ummati, akan tiba nanti masa di akhir-akhir kehidupan umatku. Ya, di masa-masa nanti terus, ya, Nabi meninggal, datang umat-umat di akhir-akhir masa kehidupan umatku. Ya, unasun, sekelompok orang, yuhadditsunakum, yang akan menyampaikan kepada kalian berbagai hal. Ya, kalau itu bahasa yuhaddits itu bisa jadi ngajar, ya. Ya, kalau sekarang bisa bikin status, bisa bikin video, bisa bikin klip, bisa bikin vlog dan sebagainya. Malam tasma'u antum wala abaukum. Ya, hal-hal yang terkait agama yang bikin kita aneh. Ya, yang kita belum pernah dengar sebelumnya yang seperti ini. Kata Nabi, jangankan engkau, bapak-bapakmu yang dulu pun, ya, itu kalau dengar itu ikut kaget juga, ikut aneh juga. Jadi dan yang saya pernah menyampaikan ya anekdot kepada waktu saya ngajarkan ini kitab ini. Saya nyampaikan ke jamaah waktu itu di Masjid Subulus Salam di Bintara Bekasi. Saya sampaikan, ini jangankan sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar, ya. Musuh-musuh Nabi pun seperti Abu Jahal, bukan seperti Abu Jahal. Itu kalau dengar kata-kata orang sekarang pasti ikut aneh juga. Pasti ikut aneh juga. Ya. Karena kenapa? Apa yang nggak disoal oleh orang jahiliyah itu sejahiliyah-jahiliyahnya dulu itu nggak pernah nyoal permasalahan yang disoal oleh orang sekarang. Anda bisa bayangkan nggak? Ya, misal begini. Sekarang kan ada ya orang-orang yang datang membawa pemahaman begini, semua agama sama, ya kan? Menuju pada Tuhan yang sama. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Pernah dengar nggak itu? Ya, yang dibawakan kampanye tentang Islam liberal, ajaran pluralisme. Ya, sehingga ada ulama menyebut ini penyakit nih, sepilis namanya. Ya, sekular, liberal, dan plural. Pemikiran itu. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Itu kalau kita ngambil hadis ini, jangankan kita yang kaget dengar. Orang tua kita dulu pun kalau dengar itu ikut kaget.
Terus kalau kita mau tambahkan, jangankan orang tua kita yang benar-benar dulu, semacam musuh Nabi pun Abu Jahal, itu dengar pernyataan sekarang, pada ikut kaget juga tuh. Kenapa? Karena sejahiliah-jahiliahnya Abu Jahal nggak pernah mengatakan kepada Nabi semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Masih ingat nggak riwayat tentang turunnya Al-Kafirun itu? Surah Al-Kafirun. Ya kan? Itu kan sekelompok orang datang kepada Rasulullah mengatakan, Muhammad SAW, kita emang beda. Itu pembukanya aja udah mengatakan kita emang beda. Ya, jangan sampai perbedaan ini membuat kita saling bermusuhan, saling ribut-ribut. Udah gini aja deh, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi dibuka dengan kalimat kita emang beda. Ya, dan tidak pernah mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama dan sebagainya, itu orang jahiliyah nggak akan menyakiti Nabi, nggak akan nyoal Nabi, karena punya pemahaman di benak mereka udah semua agama sama-sama aja deh. Apa yang dibawa Muhammad tuh sama juga dengan apa yang kita kerjakan menuju Tuhan yang sama. Tapi nggak ada yang bilang begitu. Ya. Beliau disoal, beliau dituduh, dicaci, dimaki, dituduh ini, dituduh itu. Padahal sebelumnya Al-Amin. Kan? Nah, sekarang tiba-tiba datang orang mengatakan semua agama sama. Itu kata Nabi, jangankan kita yang kaget dengar itu. Orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Malam tasma'u antum wala aba'ukum. Ya, hati-hati kata Nabi. Nanti di akhir-akhir masa umatku itu disampaikan kepada sahabat beliau. Dan riwayatnya sampai ke kita yang nyampaikan Imam Muslim. Nyata kan sekarang muncul tiba-tiba demikian. Ya. Toleransi dijauh-jauhkan maknanya, terlalu berlebihan, harusnya proporsional, jadi berlebihan. Maka kita kembalikan dengan sikap yang mulia, penuh kelembutan, baik, kan? Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi ya macam-macam lah, ya macam-macam. Dan buktinya apa? Coba lihat sekarang. Yuhaditsunakum jelas, ada yang bikin video, coba nyampaikan ke kita. Ada yang jadi pegiat media sosial, yang nggak tahu juga ya, kok konsentrasinya di itu melulu gitu. Ya, bahkan ada channel yang khusus nyoal ini aja, nyoal Quran, nyoal syariat. Jadi kita dengarnya juga aneh. Ini ajaran apa sih gitu? Ya. Nah, Anda kalau mau ngikutin yang begitu, buang-buang waktu. Makanya kata Nabi, fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati ya. Iya itu tinggalkan. Ya, kalau sudah menggunakan fa, iya, terus nasab, itu tinggalkan. Ya, tapi kalau disambung dengan kata kerja langsung, justru kebalik. Itu pengkhususan untuk dikerjakan. Misal, iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu kami menyembah. Maka itu harus dikerjakan. Tapi kalau berdiri sendiri, iyyakum, iyyahum, maksudnya hati-hati, tinggalin. Ya, jadi kalau ada orang bikin status di media sosial, bikin video, apa aja, yang menyimpang dari ajaran, udah, jangan buang-buang waktu untuk disimak. Kata Nabi, iyyakum, tinggalin. Wa iyyahum, jauh-jauh dari yang begitu. Ntar kalau nggak direspon, kita jauhin, gigit jari sendiri. Nggak ada viewernya, nggak ada yang nonton, nggak ada macam-macam. Udah, ntar hilang sendiri. Itu kaidah di An-Nisa ayat 140. Nah, ini udah ada nih. Kitab-kitab ulama. Jadi kalau kita ngajinya betul, sandaran ilmunya benar, semua fenomena yang ada, sudah ada solusinya. Ya, sudah ada solusinya. Jadi kita teratasi semua. Nah, jadi kembali ke sini, ya bagaimana Ustaz dalam Islam belajar harus bersanad? Apakah kami yang belajar online ini bisa disebut pelajar yang memiliki sanad? Bisa. Ya, online itu kan cuma metode. Ya kan, online sekarang kan bisa sorogan juga. Online Zoom ya. Sekarang kan ada Zoom tuh. Anda pegang kitabnya, saya pegang kitabnya. Anda baca, saya simak, ya kan? Kan tersambung sekarang, terhubung. Online itu kan terhubung. On, kan line, terhubung dalam satu garis. Ya. Nah, kan terhubung dalam satu sinyal dan seterusnya. Itu nyambung. Ya, offline sinyalnya mati, tapi orangnya ketemu kan dan seterusnya. Nah, jadi kita ada ketersambungan bisa. Sepanjang apa kualifikasi terpenuhi. Boleh belajar pada orang yang dapat sanad. Kalau mau dapat sanad lagi ya sorogan. Anda baca misalnya, kami menyimak, nanti diberikan ijazah. Ya ijazah nih, ijazahnya tuliskan. Ya, ajastuka, saya ijazahkan kepadamu, saya belajar dari Syekh fulan sampai ke atas sampai ke Anda. Nanti semua disiplin ilmu kita punya ijazah. Ya, kami aja belajar misalnya di kampus-kampus di Timur Tengah itu nggak sembarangan. Saya ngaji tafsir itu sampai dari Tripoli saya belajar, di Indonesia sebelumnya saya belajar, ke Tripoli saya belajar, sampai saya kejar ke Mesir saya belajar. Ya, ke Syekh Muhammad Tantawi, Sayyid Muhammad Tantawi, ya, Syekhul Azhar sebelum yang sekarang. Ya, kemudian beliau saya ikutin tuh di Madinatul Bu'uth, saya tinggal di Bu'uth. Ikutin beliau ke Iskandaria, saya ikutin sampai pulang dapat tafsir Al-Wasit. Ya, apakah hanya itu saja? Tidak. Ya, saya buru terus. Ada Syekh Sya'rawi, saya dapatin semua kitab-kitab dan sebagainya. Karena yang masih kita bisa jangkau itu kita dapati. Kalau sudah meninggal kita gali, yang ada videonya. Yang ada kitab kita pelajari, kitab-kitabnya. Dan itu kita konfirmasikan pada guru-guru. Nanti ada guru yang khusus membahas tafsir di Arabnya. Fulan. Nanti ada di ilmu arudnya untuk bahasanya. Ada di nahunya, di sorofnya. Ada alatnya semua, cabangnya semua. Nanti ada khusus tafsirnya supaya nggak menyimpang pemahaman maknanya. Makanya ketika menyampaikan, saya sampaikan kembali apa yang guru ajarkan. Nah, ini mana tafsir yang ini Quran bil Quran. Ini kitab tafsirnya Ibnu Katsir, kan? Ini teori bahasanya, dasar bahasanya dari pelajaran ini. Ini nahwunya, ini sorofnya, ini balaghahnya, ini arudnya. Kalau mau digabungkan jadi begini. Kalau mau cari tafsirnya seperti ini. Ini ada Tahrir wa Tanwir misalnya, itu yang kontemporer karangan Ibnu Asyur. Ini kitabnya 30 jilid.
Ya, nanti kalau mau tunjukkan kitab bisa kita tunjukkan satu-satu pelan-pelan. Tapi untuk mempermudah kita intisarikan. Ya, kalau mau tunjukkan 30 jilid sendiri ya penuh meja lah. Ini kayak ini misalnya nih, At-Tahrir wa Tanbir nih. Ada ini 30 jilid sendiri nih. Ya. Kitab hadisnya ada Mu'jamul Kabir, ini baru sebagian teman-teman. Ada Bidayah wa Nihayahnya ini nanti tentang sejarah ya. Sejarahnya siapa? Yang tulisannya Ibnu Katsir, selain kitab Ibnu Katsirnya. Ya, yang kemarin saya sebutkan kitab Imam Ahmad ini nih, Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Ini udah 4 jilid sendiri. Ya. Nah, ini pesannya dari Mesir langsung ini. Ya, dari Mesir kita dapat ini. Nanti ada Akhbaru Makkahnya, Al-Azraqi yang kemarin rame-rame itu kita punya kitabnya. Ini 2 jilid. Ya. Bahkan saya kalau mau riset komparasi pun teman-teman sekalian, misalnya komparasi agama, ya kita beli. Ya, untuk memastikan misalnya kalau di pemahaman di akidah, kita ingin merasakan kebenaran, kita ingin cari, kalau udah ada kekuatan ilmu ya, kekuatan ilmu, keyakinan, kita mau komparasikan sehingga menemukan argumen yang benar, yang jelas. Kita beli. Alhamdulillah, saya punya koleksi. Bible saya punya koleksi-koleksinya. Ya, sampai ke ensiklopedi Katolik saya punya ensiklopedinya. Ya, kemudian di Talmud yang sekarang-sekarang itu dan sebagainya, ya saya bahkan pernah beli dalam versi bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Ini ada 12 jilid. Ensiklopedi Katolik saya punya ini. Nah, tuh ini contohnya. Nah, ini. Ini ensiklopedi Katolik nih, The Catholic Encyclopedia for School and Home yang saya dapatkan ini. Nanti Bible kita punya koleksinya juga, Talmud kita punya koleksinya juga. Jadi ketika menerangkan ayatnya Musa, mana nih konfirmasi di Al-Quran nih, benar nggak apa yang disampaikan Al-Quran? Kita udah yakin betul dulu, udah yakin dulu. Dia kan konfirmasikan, dilihat, cek, oh begini. Dah. Ya, apa yang kita lakukan dengan itu semua untuk meyakinkan kekuatan argumentasi pada diri kita. Kita yakin bahwa apa yang kita peluk itu benar. Tapi nggak semua awam melakukan itu, nggak boleh. Ini hanya untuk yang tahu di bidang yang pakar, yang alim, ya, supaya bisa mengetahui hukum, awam menerima. Ya, kalau mau ngaji sama-sama harus menyimak juga, harus tahu nanti disampaikan. Tapi tetap prinsipnya apa? Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Kalaupun sudah menemukan kebenaran, nggak boleh mencela, nggak boleh mencaci, ya kan? Karena akidah itu nanti pertanggungjawabannya masing-masing personal kembali kepada Allah. Yang boleh menjelaskan, mendakwahi itu kebenaran. Itu pun dengan cara-cara yang benar, yang lembut, tidak boleh menyakiti, nggak boleh mencela. Indah Islam itu, indah. Ya, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu sekali-kali mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, walaupun beda keyakinan jangan saling mencela. Takutnya nanti bukan apa-apa, mereka mencela Allah. Ya, tanpa mereka ketahui apa mau Tuhan kita dicela. Ini kan tidak. Karena itu kalaupun ada kita baca, tambah wawasan, kita mengerti. Jadi saya menghafal, jangan salah saya juga menghafal. Alhamdulillah saya menghafal Bible. Ya, cuma kan apakah kita harus keluar-keluar ke orang kan tidak. Ya, kalau disampaikan begini kita lihat perbandingan. Saya menghafal juga, yang di Talmud saya pelajari juga. Ya, kita melihat terus kitab-kitab yang diyakini, kita melihat. Jadi kitab bisa proporsional dalam menilai. Ya, tapi tidak harus gembar-gembor ini itu tidak. Kalau diperlukan kita dijawab. Kalau tidak diperlukan ya sudah untuk menguatkan apa yang kita pelajari. Karena memang tugas kami ya begini. Arsitek kan tugasnya gambar-gambar. Kan gambar masjid musola jadi. Kalau ulama apa tugasnya? Tugasnya emang kaji supaya memberikan pendampingan yang benar kepada umat. Ya, ada buku-buku yang menyimpang saya dapati. Saya lihat isinya apa, kan? Nah, kalau nggak jelas dan sebagainya sudah, taruh nggak penting nih. Udah lihat, oh ini nyambungnya ke sini. Alhamdulillah Allah antarkan. Nanti saya tunjukkan kalau sudah masuk ke ilmu-ilmu saya tunjukkan. Misal, dari mana akar penyimpangan-penyimpangan, pemahaman-pemahaman. Gurunya siapa aja. Terus kampusnya di mana aja. Yang sekarang dikenal dengan liberalisme, sekularisme, pluralisme. Ya, dan macam-macam itu yang aneh-aneh itu. Kami udah belajar khatam. Bahkan ketemu guru-gurunya di masa kontemporer. Ya, saya di Tripoli punya pelajaran namanya Al-Istishraq. Istishraq itu mempelajari tentang gerakan-gerakan orientalis. Yang dulu pernah dipraktekin tuh saat penjajah ke Nusantara itu. Snokoglonya itu kan termasuk orientalis ya, kawakan lah. Ya, yang sampai dia menyamar, datang ke Mekah juga. Ya, menyamar untuk ikut haji, pulang-pulang hanya untuk memetakkan orang Islam seperti apa. Ya, tapi itu untuk kewaspadaan, menjaga diri supaya kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Dan Anda bisa kaget, ternyata kampus-kampus yang dibangun di Eropa dan sebagainya, itu salah satu tujuan asalnya adalah untuk meriset nilai-nilai keislaman, dan dari riset itu dicoba memunculkan satu jurusannya ketimuran nanti, ya, ada nanti yang sifatnya dirasah istishraq, ya, mempelajari tentang dasar-dasar ketimuran. Kalau sudah timur, maksudnya keislaman. Jangan salah lah, jurusannya nanti ada jurusan tentang Quran, tentang hadis, tentang sejarah. Makanya itu ada di hadis saja ada dulu saya pernah dapati kitab sejak pesantren itu kitabnya Wensing, Mu'jam Mufakhras fi Al-Fadil Hadis. Itu yang ngarang orientalis, indeks hadis Anda bayangkan. Di sejarah ada Karl Brockleman, ya. Nanti di Quran lagi ada lagi, di ilmunya. Ya, tapi mereka mempelajari itu jangan salah, serius punya timnya serius dan seterusnya, tapi hanya untuk menemukan celah kekurangannya. Di mana celahnya nih?
untuk disoal. Gimana nanamkan supaya orang-orang yang baca itu jadi keliru memahami dan sebagainya. Jangan salah, itu ada jejaknya. Ada jejak dan ada kumpulannya. Dan ada kampusnya. Nah, makanya orang-orang yang masuk kampus-kampus demikian dan ngambil jurusan itunya, bukan jurusan yang umum yang lainnya, nah itu pulang-pulang sering error, konslet. Yang paling kasihan saya tuh ngaji bertahun-tahun di pesantren, belajar 1-2 tahun di situ, pulang-pulang jadi error gitu. Dan sebagainya. Nah itu kita mesti kembalikan kembali dengan mendoakan dulu. Kan? Nggak boleh membenci orang. Kita tidak ditugaskan untuk membenci orang lain. Bukan mencela nama, membenci orang, tidak. Memperbaiki perbuatan. Kan tugas kita begitu sampai meninggal. Jadi saya pun kalau siapa ada yang keliru, ada yang apa ya kita doakan dulu. Dan proporsional kalau tindakannya menyentuh hukum positif, dikelola dengan hukum positif. Kalau kira-kira kita bisa selesaikan dengan keadaan diri kita doakan, luruskan pernyataannya. Ya, supaya merasakan kebenaran gitu. Jadi bukan mengabadikan perseteruan untuk apa. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ini tugas kami begitu. Ya, tugas kami ya belajar, mengkaji, karena Allah titipkan amanahnya di situ. Ya, tugas Anda ya kalau ngajar. Kalau misalnya berbisnis, bisnis dan sebagainya teruskan. Nah inilah satu pertanyaan. Satu pertanyaannya sekian banyak. Tapi saya harus uraikan sampai segini sampai kita mengerti. Mohon maaf ya teman-teman, saya tuh suka memikirkan guru-guru gitu. Jadi kalau kita mengajar, saya pengen berkah ilmunya dan insya Allah pahalanya sampai ke guru-guru yang telah mengajarkan. Jadi kalau saya cuma jelaskan, ya penting yang dapat pahala cuman guru ilmu hadis saja gitu. Ilmu logoh saya yang mengajarkan Ustadz Budairi, ilmu arud, gitu kan? Yang lain-lainnya gitu kan, Ustadz Muhammad An-Nuri yang ilmu nahu, Ustadz Aun yang ilmu saraf, yang macam-macam sampai yang ke pesantren, Ustadz Dindin, Ustadz Rohan yang Arab gitu kan, Ustadz Taskurnia yang tajud dan sebagainya. Saya pengen semua dapat pahala. Ya, jadi mohon sabar dan itu insya Allah keberkahannya kita dapatkan sepanjang mau belajar dengan benar. Kurang lebih itu teman-teman sekalian. Ini baru satu ini, Masya Allah. Ada berapa pertanyaannya? 109. 109 pertanyaan. Sabar ya, satu-satu ya. Saya malah belum ngecek tuh hafalannya. Udah jam 7 lewat, mau setengah 8. Ya, sementara kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti saya jawab di kesempatan-kesempatan saat mengajarkan kembali. Jadi satu-satu saya singgung. Nanti ini insya Allah ada yang terjawab bersamaan dengan mengajar. Tapi ada juga saya simak sekilas ini. Sebetulnya ini bukan pertanyaan tentang materi. Ada untuk admin. Admin, mana admin? Nih, tuh. Ya, setelah saya update di Instagram Story dan WhatsApp Story, ada beberapa teman yang menanyakan macam-macam. Saya mendaftar di Mira. Boleh nggak bikin video? Nah, itu kan untuk admin tuh ya. Silakan. Nah, bagaimana mengaktifkan akun? Tuh akun aktifkan bagaimana? Ya diaktifkan. Bagaimana mengaktifkan akun? Aktifkan. Caranya ini admin nanti tolong jelaskan ya. Ya. Tuh. Dari Beta, Jawa Barat. Assalamualaikum, jazakallah khair telah diterima bergabung. Ya, Allah izik khair. Setelah mengedit profil, ya, apakah langkah selanjutnya? Tanya admin. Admin jawab tuh. Foto profil udah diedit, langkah selanjutnya apa? Ya. Cara merubah data diri karena saya berniat daftar Mira untuk anak saya yang bernama Fulan-Fulan. Admin jawab ya, silakan. Jadi ada yang ke admin diikutin ya. Kadang-kadang apa yang sudah dijelaskan admin itu nggak disimak dulu. Ya, jangan kebiasaan langsung menyimpulkan atau ini kebiasaan orang-orang sekarang. Ini cuma nyimak sebagian, kurang literasi. Jadi kalau ngelihat kitab agak tebelan dikit, nah nggak mau dibaca tuh, pengennya yang simpel-simpel aja. Lihat mukadimah sama bagian belakang daftar isi, udah selesai tahu isinya. Nggak dibaca isinya seperti apa. Sama dengan video. Jadi kalau ada taklim 1 jam, 2 jam nggak mau disimak dari awal. Pengen kesimpulannya aja. Skip langsung lompat kepada apa kesimpulannya. Kadang-kadang, kalau memang ada waktunya, teruskan. Supaya sempurna pembelajarannya. Ya. Saya kira itu yang disampaikan hari ini. Masya Allah kayak hari Ahad ya. Sabtu Ahad longgar. Sekarang hari apa? Rabu ya? Rabu. Semoga diberkahi semuanya ya. Mohon maaf nih, hari ini kayaknya rekor ya. 2 jam lebih kita taklim, mau 7:30. Kita berharap Allah berikan berkah kepada kita semuanya. Semoga sehat-sehat keseluruhannya. Kemudian insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Di setiap sesi saya akan mencoba sebaik mungkin untuk menyinggung apa yang ditanyakan di satu persatu di sini. Dan saya sampaikan sekali lagi, sekarang tanggal 21, 22 ya? Ya, tanggal 22. 22 berarti ada 9 hari lagi ya. Batas terakhir untuk penerimaan Santri Mira angkatan pertama secara virtual. Jadi kalau sudah ada, kita akan rekap semua datanya. Saya akan minta di admin untuk mengumpulkan berdasarkan zona wilayah. Nanti kita ada taklim per wilayah juga ya, khususnya untuk dialog seperti ini. Saya mohon maaf tidak menyapa di Zoom, tapi saya melihat Anda ini di Zoom. Ya, saya melihat ada admin yang khusus menampilkan. Jadi nanti insya Allah kalau sudah terkumpulkan semuanya, teman-teman sekalian, nanti kita akan coba berdasarkan zona, termasuk di luar negeri. Ya, kalau nanti di luar negeri pun di wilayah mana, apakah di Eropa, di Australia, di Amerika, di Inggris, atau misalnya di Timur Tengah. Saya lihat sudah ada yang daftar dari Abu Dhabi juga ada, di Malaysia cukup banyak. Itu nanti kita akan sapa pas bagian luar negeri, diskusi, karena kasusnya bisa berbeda. Ya, yang di sini ada kejadian apa, dan nanti ada sesi konsultasi.
Ya, nanti kalau yang sifatnya private itu nanti insya Allah akan dijadwalkan oleh admin di waktu tertentu, diberikan kesempatan, jadi seharian saya bisa jawab-jawab yang tersambung. Ya, tersambung. Karena ini kan, apa namanya, situasi pandemi ya. Kadang-kadang Anda juga jangan memaksakan ya untuk ke Bekasi, untuk bertemu dan sebagainya. Karena belum tentu juga, mohon maaf waktunya berkesesuaian, satu itu. Kedua, situasi-situasi juga kadang-kadang tidak kondusif ya. Karena itu, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat senang sekali bisa berkomunikasi, bisa berjumpa. Tapi insya Allah kita saling mendoakan baik. Nanti akan kita atur waktunya. Ya, kalau sudah selesai kita rekapkan. Nanti dibagi. Misalnya dapat setiap akun dapat 5 menit, 5 menit. Kalau nanti ingin bertanya seharian saya bisa jawab. Enggak 24 jam tapi ya kan ada istirahat juga. Waktu-waktunya. Jadi mungkin nanti dari pagi sampai siang dibagi nih. Mungkin waktunya 10 menit, 10 menit akun siapa-siapa yang diatur jadwal waktunya ya. Jadi ada sesinya hari apa. Dulu biasanya sebelum pandemi saya jadikan Senin dan Kamis. Boleh ketemu, datang, gitu kan? Saya siapkan ruangan dan sebagainya Senin Kamis, Senin Kamis. Nah, cuma sekarang karena situasi pandemi dan ada penyesuaian-penyesuaian waktu juga keadaan, jadi kita batasi alihkan ke online, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Itu ikhtiarnya. Maafkan kalau ada yang kurang berkenan. Ini mungkin keterbatasan. Ya inilah saya, mohon izin, mohon maaf sekali kalau ada kekurangan di pengetahuan, kekurangan di etika, atau kekurangan dalam merespon apa yang sebetulnya ingin mungkin Anda utarakan karena keterbatasan. Mohon maafkan saya, tidak dimaksudkan untuk menepikan berbagai hal, tapi demi kemaslahatan juga untuk keseluruhannya. Insya Allah ada yang lebih baik dibandingkan dengan kami, kita saling mendoakan. Guru-guru ini pun Masya Allah saya doakan. Ya, Syekh Hashim kami berdoa, kemudian Syekh Ahmad Dahlan, semuanya guru-guru kita di Indonesia, di luar Indonesia juga kita berdoa, dan doa terbaik untuk guru itu dengan cara apa? Dengan mengamalkan apa yang ditunjukkan di kitab-kitabnya ya dan sebagainya, karena sesungguhnya keilmuan mereka, kesolehan mereka lebih daripada kita semua. Tapi husnudzan kita dengan kebaikan-kebaikan itu yang menjadikan keberkahan ilmu itu bisa didapatkan. Terima kasih. Ya, semoga tetap sehat semuanya, semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan bermohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik ya arhamar rahimin fi umrina wa fi umurina wa fi a'malina waj'al kulla a'malina 'amalan salihah waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir mamatina husnal khatimah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.